Kan tentang Al-Hidayah ini kan dia pernah katakan Hajar Udah Aswad tidak itu usah ada di berhibur diri di Quran. sini Cak Lontong, kita masuk ke poinnya aja. Atau Anda takut? Ya, Bagaimana Anda mau menyamakan ketika Allah Anda sendiri aja pikun dalam menulis ayatnya? Yang mana nanti Allah menulis ayat ya dengan tangan kanannya. Jadi jangan sama-samakan Isa dengan Yesus. Kakaknya beda, zamannya beda, sukunya beda, kisahnya semua beda, tetapi kok mau-maunya nyantol-nyantol amat. Sorry ya. Isa itu nggak layak bagi kami. Isa itu pengecut. Isa itu perlu stuntman untuk menggantikan dia. Kalau memang Injil tertulis di zaman Musa, itu coba kamu tunjuk ayatnya di mana bahwa Musa yang sudah mengenal Yesus, yang dikatakan dalam Yohanes 5 nomor 46 dan 47 itu, yang mana Musa menuliskan tentang dia, itu tertulis nama Yesus itu di Injil Perjanjian Lama atau di Taurat Musa itu tertulis di mana. Lalu seterusnya, nama Rasulullah tertulis dalam Taurat. Alhamdulillah teman-teman, meqaman takim yaqulu Muhammadim zaidudi vezeri ibnat Yerusalem. Sekarang ada nggak pernah Bani Israel yang mayoritas di tempat kelahiran Yesus pernah menyebut Yesus atau apapun us-usnya asal sama dengan apa yang dijabarkan dituliskan oleh Lukas dalam bahasa Yunani kuno. Maka kami percayakan apa yang difirmankan dalam Al-Quran, mohon maaf, bukan yang according to, atau lebih tepatnya, karangan Markus, karangan Matius, karangan Lukas, karangan Yohanes, ditambah dengan surat-surat Paulus, yang mayoritas di dalam isinya kemudian melanggar perintah Tuhan kepada Bani Israel, dan menjadikan susuk Yesus sebagai sesembahan, atau disamakan dengan pagan dewa mitra. Tadi ajarannya Muhammad itu adalah ajaran yang mesum. Bagaimana mungkin Anda mau mengkaitkan dengan Yesus ini? Yesus bilang apa? Kalau ada ajaran-ajaran yang mengajarkan dengan mencium batu bisa menghapus dosa, mencium batu. Kalau yang batu-batu itu dibawa sebagai ritual kepercayaan, itu sebetulnya pagan. Masa sih kamu percaya batu? Itu benar-benar sama dengan ajaran-ajaran pagan sebelumnya, cuma hanya dibungkus dengan... Seterusnya, batu ajaran pagan. Padahal di Yesaya 18 nomor 2 dan 3 itu bahkan Tuhan batuku, kekuatanku, gunung batuku, Allah junjunganku. Di situ dijelaskan. Dalam Al-Quran ada enggak? Yang dituduhkan sama kalian kemudian batu, 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 dan batu. Ada enggak Allah pernah menyatakan bahwa dirinya adalah batu seperti di Yesaya 18 nomor 2 dan 3? Ada? Ada? Enggak ada kan? Jadi makanya boleh berhibur tapi di gereja, karena kamu berhadapan dengan bukan sekolah minggu. Ya, jadi orang yang di hadapan kamu ini bukan sekolah minggu yang harus disesatkan. Calontong mereka nggak apa-apa. Aku udah pernah nih sama Al-Hidayah. Udah pernah ya, Pak Onda? Gimana? Itu masih mau di atas? Udah pernah bertanya terus ya? Udah pernah bertanya terus kan? Dia katakan Hajar Oke, berarti supaya santai room Anda, saya nasihatkan, coba pilih tema dan kasih head to head, ganti-gantian ngomong. Saling bertanya dan saling menjawab. Jangan hanya ditanya dan tidak mau menjawab. Ya. Saya moderatornya ya. Oke, saya moderatornya. Oke. Buti, flashback dikit. Flashback dikit, Buti. Ini cerita masa lalu dikit ya. Flashback dikit. Kan tentang Al-Hidayah ini kan dia pernah katakan Hajar Aswad. Udah tidak usah berhibur diri di sini Cak Lontong, kita masuk ke poinnya aja. Atau Anda takut? Langsung. Kalau tentang nama-nama Cak Lontong Anda lebih terkenal di mana-mana. Ya, jadi nggak usah kita menyinggung pribadi itu, karena kalau mau berhibur di gereja ini bukan tempat gereja. Bukan menghibur. Al-Hidayah mengatakan Hajar Aswad itu namanya berasal daripada Siti Hajar. Gitu. Itu menurut ulama Cak Lontong. Menurut ulama. Iya. Jadi kalau kamu bilang tunjukin data, sama dengan kami bilang Tritunggal atau Tritungtung itu tertulis di Bible, ataupun Yesus itu mengaku Tuhan tertulis di Bible, enggak? Itu sama kan? Aswad dia katakan itu ini ada makanya dalam Quran. di sini yang kita tidak nyambung. Giliran orang Islam berargumentasi, mereka meminta data. Ada kami pernah minta tunjuk sama Anda di mana ketuhanan Yesus di Bible yang dinyatakan oleh Yesus sampai hari kiamat?
Kok kejam? Nggak ada belum kejam-kejam apa-apa, di udah sini, debat calon sini, tahun. saya kasih waktu. Makanya saya Sebentar, bilang, ayo sebentar, kita sebentar. masuk ke timer aja langsung. Sebentar, Ke poin sebentar. aja. Ya, timer. Ya, timer ya. Treng. Ya, saya di 22. Sekarang berhenti di 12 ya. Pak Calontong duluan. Saya yang jadi pengawas. Topiknya 3 apa menit, nih, 3 menit. Buti? Saya sebagai Terserah. penilai. Saya sebagai penilai. Ya, tim penilai. Apakah Ya, ya, ya. Isa dan Yesus itu nabi atau Tuhan dari versi Islam dan Bible itu kalau berani? Apa sih? Ya, silakan. Bagaimana? Isa bukan Ya, Yesus? siapa Yesus, siapa Isa? Iya. Iya, Udah, tunjukkan apakah aja, versi Pak mereka itu Calontong. Tuhan atau nabi menurut versi Bible atau Al-Quran? Ini Abdul Muthalib Berani? itu mengkorbankan Gini, anaknya. kamu bawa versi Ini Quranmu ajaran apa? tentang Ajaran Isa. pagan atau pagan Quraisy. Iya, Makanya tadi nggak saya usah jelaskan ukur di dulu dalam mau surah atau tidak, 27 itu aja ayat karena ini 91. dua arah, bukan satu Allah arah. itu Ayo. Menurut adalah, versi Islam dan Al-Quran, Allah apa Kristen, Yesus itu Maka- sepantasnya Ya, nabi Anda atau bisa Tuhan baca. gitu loh. Yang kemudian Abdul Kamu, Muthalib kita ini oke, kita mengkorbankan on nih anaknya topiknya. ini kepada Kamu bawa Allah. Nah, versi dia berdoanya pada siapa? Isamu dengan Kepada versi Allah. Quranmu dan aku Abdul bawa Muthalib. Yesusku dengan Dia versi Alkitabku. mengkorbankan Setuju nggak? Ya, anaknya. boleh, Dia boleh, membunuh anaknya ini, membawa Tapi kepada saya, siapa? sebab Kepada saya juga patung tahu Hubal. Bible ajaran Yesus, maka Makanya beri dong ajaran sedikit Anda cerita. itu ajaran tawaf, cium batu, yang mana itu diharamkan oleh Kamu Musa. takut dia kau tiap. Bagaimana mungkin Kau di tahu? dalam Ulangan 4 Sebentar, ayat kamu 28 Musa mempermalukan diri mengatakan kamu ini juga boleh ajaran menyinggung musyrik. Al-Quran, Lalu tidak Anda apa-apa, sebab mengatakan dalam bahwa ranah Islam diskusi itu adalah boleh dong ajaran saling penerus. mengutip. Enggak, Yang kamu kemudian mempermalukan kelakuan yang dirimu, Muhammad karena itu bagimu adalah Siapa yang biadab. mempermalukan saya, Bang? Dari Belum mengawini masuk anak ke apa-apa kecil, sudah malu. mengambil anak menantunya, surat 33 Ya, ayat sudah, 37 Anda bisa Yuk, baca. ya, Muhammad ya, itu ya. Ayo, kasih menyukai berdua sama si Burati anak mereka. Kasih menantunya berdua sama Burati sebelum sama anak menantunya Calonto. ini cerai dengan anaknya. Ya. Narasi ya. Yang nanti kalau Anda Apakah cek di Isa dalam dan surat Yesus 33 itu ayat cocoknya 50, nabi menurut versi Al-Quran 16 dan keutamaan Kristen atau Muhammad Ya, itu jadi ketika 2 lawan Muhammad 2 melihat ya. seorang Mana wanita, yang kamu maka Hidayah kamu sama wanita, siapa? maka Sama suami owner yang atau Pak harus Ardi? menceraikan Ardi? istrinya. Saya Inilah Kristen. ajaran kasih aja Islam. berdua. Kasih kalau Ya. bertiga nggak apa-apa. Makanya Kristen. kalau di Bertiga dalam mereka, Alkitab apakah itu Yesus itu dijelaskan di dalam nabi atau Yohanes Tuhan 16 menurut ayat versi 2. Al-Quran dan Yang Bible? membunuh dengan nama Allah Ya. itu Dikul. adalah 3 lawan ajaran 1 nggak Ya, apa-apa. silakan Pak. Nah, di Bukhari Nggak apa-apa ya. 469 Ya, Muhammad satu. Masing-masing saya mengajarkan kasih ini. waktu 3 menit, 3 menit. Bunuhlah, maka bunuhlah mereka. Mereka ini adalah orang yang murtad. Ya, Ya, murtad yang Pak merasa sok Calontong pinter. selesai di 13, 22 13. Silakan. Nah, yang di sini dikatakan usia Oke. muda lagi bodoh karena ini mereka Jadi, sok pinter. dengan Yang kemudian jelas, mereka ini kalau dikatakan bagi apa? kita Isa Kalau itu misalkan bukan dibunuh Yesus. itu merupakan pahala. Jadi jangan coba Ya, sesungguhnya membunuh mereka dicantol-cantolin. merupakan pahala. Karena tidak yakni pahala pernah pada ada hari kiamat bagi kisahnya yang membunuh Isa mereka. di dalam Nah, ini Alkitab. ajaran setan. Kenapa? Demikian Karena juga konsep di tidak dalam pernah Islam ada kisahnya Allah itu Yesus di menyesatkan dalam iblis di dalam Al-Quran. Al-Hijr ayat 39 Jadi ayat kalau sampai bagi 40. mereka yang mengimani Ya, silakan. Al-Quran, Ya, jadi Allah itu silakan bawa bos-bosan dari iblis ya. Silakan Anda Quran. lanjutkan. Kalau kita 23 15 Yesus buat membawa Al-Hidayah. Alkitab. Kami tinggal berdua aja Al-Hidayah dan Cak Karena Lontong. bagi kita Oke, Yesus jadi itu Jadi jelas. tolong jangan Lahirnya dipotong-potong di ya, mana, karena saya tahun sebagai berapa, pengikut pada Yesus pemerintahan bersabar dengan siapa, narasi kiamat yang bagaimana keluar-keluar kisahnya jelas tuntas. dan selalu Beda penghujatan. ya, yang cuma Begini hanya teman-teman coba ya. menyamakan Andai saja nggak sebuah jelas. diskusi itu kita bangun Lahirnya untuk di hanya mana menghujat nggak melakukan jelas, itu zaman siapa apa nggak penistaan jelas, yang cuma hanya mengatakan nyoba-nyoba, Denny bahkan pendusta, dikatakan, Denny setan dan sebagainya. dia butuh Kita statement, bahkan tidak tidak dapat perlu pelajaran orang dia yang baca menggantikan bro. dia. Datanya di mana? Dia baca Tetapi data. itu Nggak apa-apa. Oke, Itu kan sekarang saya berita baca data. mereka. Ulangan Jadi 23 kalau nomor bagi kita, 1, di dalam tetapi orang yang hancur buah pelirnya, kita, siapakah yang dipotong Yesus kemaluannya, janganlah masuk di jemaat dalam Tuhan. Apakah Kolose itu boleh 1 didiskusikan? ayat 15 sampai 17 Atau di Dengan Ulangan jelas 36, mengatakan siapa 12. Yesus. Mungkin teman-teman Itu bisa 16 baca orang persembahan khusus Kolose buat 1 Tuhan 15 perawan sampai itu. 17. Boleh kita diskusikan? Ya, Di dibaca Amsal ada Kolose 7 nomor 1. 16 sampai 19 Jadi itu artinya dia mengajarkan adalah memuaskan gambaran nafsu Allah birahi itu sampai ke sendiri. pagi hari Yesus itu karena adalah suaminya gambaran tiada di rumah, dia Allah sedang yang dalam tidak perjalanan jauh. terlihat. Apakah itu boleh didiskusikan? Dia adalah gambaran Allah yang tidak Sedang yang terlihat kita dan sedang segala bahas di sesuatu sini, diciptakan ya oleh boleh dia dan menurut kamu untuk karena dia. kamu memang mungkin diajarkan Baik porno. yang di surga Tapi kalau Islam maupun tidak yang boleh, di bumi. karena kami hanya Jadi dengan yang jelas diajarkan semuanya mencari diciptakan ketuhanan oleh yang benar. Dia yang awal dari segalanya. Sedang yang kita bahas Itulah dari dia tadi Alpha dan adalah Omega. apakah Ada hadis cocok itu. Nabi Boleh Isa Yesus atau yang di Yesus dalam ini Alkitab disandingkan kita, kepada seorang yang nabi kita atau sembah, Tuhan? yang kita Oke. muliakan, yang kita Kalau puji, hanya karena mau dialah sang pencipta mau Tuhan hujat-hujat, itu sendiri. Berbeda Kalau hanya mau hujat-hujat, dengan iman ini yang di tengok, ini sebelah. pengikut Paulus begini semuanya. Yang Ya, udah 13. Padahal kita giliran Lanjut. kita yang Selesai. tadi di sini cuma satu orang Selesai. diam-diam Ya, kita. apa kiamat sudah Bayangkan ini selesai? teman-teman. Sudah siap?
Siap. Kalau sudah Ya, umat Hidayah umat dulu. yang bingung begini, Ya. apalagi kalau Al-Hidayah kita 5 coba-coba menit masuk ya, Kristen. karena ini kan berdua. Maka kita boleh Ya, simpulkan jadi sebagai ini orang-orang 3 beriman, menit, 3 menit, hanya di Al-Hidayah Kristen 5 itu yang menit, Tuhannya ya. belum kelar sampai hari Selesai di kiamat. 18, Moses sama silakan. Kristen pun saling berebutan Oke, tentang baik, terima Yesus. kasih ya. Bayangkan. Kepada Ikhwan Fillah yang dirahmati Allah Padahal Subhanahu wa taala di bawah. yang kita sedang cari dan
ternyata di sini adalah ajaran yang mana cocok Yesus itu disandingkan kepada Nabi atau Tuhan. Ya, jadi saya paham. Oleh karena kamu sudah tidak punya apa-apa lagi yang mau disampaikan, karena memang Yesus itu jelas bertuhan di Bible. Seperti yang saya kutip tadi Lukas 4:8, dia menyuruh orang menyembah Allah. Begini ya, Matius 11:45, dia memuji Tuhan Allah, berdoa kepada Tuhan manusia, Allah. otoritas yang beragama di Yohanes muka bumi. 11:39-41, Selain daripada mengucap syukur teman kita kepada dari sebelah, Allah. Yohanes tidak ada 4:22, umat Islam dia yang menyembah meyakini kepada gambaran Allah. Tuhan itu menjadi Matius manusia untuk 26:39-42, dia bersyukur, Sesuai dia dengan bersujud firman Allah sebanyak Subhanahu 3 wa kali ta'ala. menyembah Allah. Di dalam Kamu surah di sini Al-Ikhlas, apa yang kamu Qul jawab coba? huwallahu ahad. Al-Quran Allahus itu samad. adalah Lam ini. yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu Rasulullah itu kufuwan ahad. begini, Walhal begini. ini juga Ini cocok terdapat nggak ayat yang per kita bahas ayat di sini? di gospel Hah? mereka. Cocok nggak? Namun tidak Ki Rati, apa-apa. Bu Rati Sesuai Kiamat, dengan apa yang seorang difirmankan janda. oleh Allah di dalam Oke. surah Al-Imran 48. Sekarang yang mana Nabi kalau Isa tentang adalah batu utusan ya, hanya kepada di kaumnya Yesaya Bani 18, Israel nomor 2 dan dan 3, memberikan dia hikmah itu kan sudah pelajaran jelaskan melalui di situ. kitab Taurat Ya dan diberikan Tuhan kitab Injil. Allahku, gunung Namun batuku, apa yang disayangkan engkau sama sekali, kekuatanku, Tuhan batuku, yang namanya New ada Testament, enggak? Yang dari the tadi Gospel, Holy keluar Bible Islam itu batu tidak dan pernah batu, ada enggak begini diajarkan di oleh Yesus Al-Quran? dan tidak pernah Yesus Bahkan saya bacakan cabar dalam bahasa kamu Yunani sebagai kuno. seorang yang pembenci Itu Rasulullah satu Muhammad hal yang membuat kita SAW, berbeda. yang mana mengajarkan Karena apa? seperti Ternyata ajaran mereka Yesus, jangan menyembah kepada sesama makhluk, katanya tetapi according sembahlah to Tuhan Allah. according to Saya Mark, bilang sama kamu, according seperti to 2 law, Korintus according to 11:17, John, apa yang dan aku katakan according to bukan firman Tuhan kata Paulus. Lukas, Roma 3 nomor 7, Matthew. aku menjerat kamu Sebagai tetapi kalam jika Allah, kebenaran firman Allah oleh karena Tuhan. dustaku semakin melimpah. Walhal Ya. 19:16 Begitu juga di itu 2 dipanggil Korintus 12 nomor 16, itu dipanggil sebagai aku menjerat karangan kamu Markus, dengan tipu daya. karangan Matius, Ada begini di karangan Al-Quran, Lukas, maka karangan silakan Yuna- kita Paulus merenung dan dan coba surat-surat berpikir dengan Paulus. cara baik. Ayo Jadi kita kenapa diskusi kita dengan cara seringkali santun. berdebat? Jangan hujat Hanya menghujat. satu-satu agama yang tidak Karena pernah ini bukan putus-putus tempatnya. sampai hari Kecuali kiamat. kami faham, memang Hanya kamu ada bukan Islam dan pengikut Yesus, Kristen. tapi pengikut Paulus dari Tarsus Antioquia. Sebab itulah kamu bertakia dan salah Dengan sini apa yang tidak fokus dikitabkan pada suatu mereka tema, tahun 2011 supaya melalui takutnya kitab nanti Seleber, akan yang tanpa mana terbongkar Matius dan 1 jemaat nomor yang 1. tidak pernah membaca Bible itu ternyata tahu Inilah bahwa ada silsilah ayat-ayat yang demikian di Isa dalam Bible. Al-Masih. Ingat teman-teman, yang hanya Matius saya mau pesan di sini 20:11. adalah Dia janganlah inilah Nabi mengabdi Isa menyembah kepada dari Yesus Nazaret, karena dari dia wilayah Galilea. bertuhankan Allah Bapa. Jadi seperti yang alhamdulillah diajarkan oleh para bila nabi. Allah Silakan berfirman di dikasih dalam kiamat Al-Quran lagi. menerangkan siapa Isa Al-Masih yang diutus hanya kepada suatu kaum yaitu Bani Israel, maka firman Boleh Allah saya tidak pernah usul, gagal Boti, jangan karena lari dari ternyata topik ya. di gospel yang mereka yakini itu dari Yesus Ini kok jatuh menuliskan 386 ayat sebagai nabi utusan dari Tuhan dan bukan Tuhan. Wah, kena band Jadi terus kenapa akun kita saya. berdialog selamanya? Karena Ini boleh-boleh Iya, sajalah saya kamu jabarkan nunjukin itu keimanan data, kamu. tapi saya Namun saya hanya sebutkan aja mengedukasi ya. diri Ini saya, belum bisa keluarga buka saya, kamera. kun anfusakum habis wa akun ahlikum saya. narah. Jaga Ya, diri dan jadi begini keluargamu ya bro ya, al-hidayah tadi kata kamu tuh Allah dari pelintir-pelintir azab semua api ayat. neraka. Jadi kalau Karena kamu mau pelintir sebaik-baik tempat ayat, kembalinya sedangkan orang-orang saya kafir menunjukkan yang data syirik, yang memang yang Muhammad menyekutukan itu selain daripada diajari Allah Allah untuk sesembahannya, berzina. Surat itu di neraka 33 ayat jahanam 50. dengan Anda baca keadaan di dalam berlutut tafsir dan Qurtubi. tiadalah penolong selain Allah Itu memang Subhanahu wa betul-betul taala. Muhammad Maka melihat marilah perempuan, maka ajaklah perempuan itu mereka harus kepada satu menceraikan kalimat suaminya. La Anda ilaha kalau mau debat sama illallah saya, Tuhan, Yohanes di Zoom aja 17:3 Di dan sini mengenal akun saya kena Yesus ban terus. sebagai Saya abduhu tunjukkan wa datanya rasuluh semuanya. Yohanes Sedangkan 13 Anda ngomong nomor 16. bilangan 31. Jadi Di ini situ ya anak-anak, teman-teman, baik laki-laki maupun mudah-mudahan perempuan, Anda sedikit baca itu. sebanyak Dan opening cuma statement ayat ini 17 akan aja. memberi gambaran dalam 7, Islam dan 17 dalam sama Bible sekalipun 16 itu. siapa Jadi, Isa di situ adalah cocokkah anak laki-laki dipanggil dan sebagai perempuan yang Tuhan mana mereka itu ataupun justru dibesarkan Nabiullah, oleh bangsa utusan Israel, dari Allah tidak Subhanahu wa dibunuh. taala Kenapa? Anda sebagai makanya baca itu adalah bangsa jambatan Kanaan yang jalan mereka mempengaruhi untuk bangsa menuju Israel sampai ke kepada tujuan dan penyembahan bukan dia berhala. adalah tujuan itu sendiri. Jadi makanya Allah Israel Di itu dalam adalah surah Allah yang Az-Zukhruf pencemburu, 63 dan yang bangsa 64, Israel ini ya keimanannya Bani masih Israel, masih ini Rasulullah sangat-sangat ilaikum, bayi. fa'budu, Makanya ya mereka Bani betul-betul Israel, dijaga karena rabbukum, bangsa Israel azab inilah yang siratim keturunannya itu mustaqim, yang juga akan terdapat di Yohanes 14 menghadirkan nanti nomor 6. Mesias yang mereka Demikian. dididik begitu ya. Makanya dari cara makannya mereka, berpakaiannya, beribadahnya, kurbannya 3 dan seterusnya menit itu memang untuk betul-betul jawab. diatur. Beda sama Anda, nggak ada maknanya. Kurban aja dagingnya harusnya dibakar, dipersembahkan, malah Anda makan. Itu kan merupakan penghinaan. Anda itu error ajarannya.
Oke. Nah, lalu Ya, Amsal 7 Anda teman-teman. pelintir lagi. Jadi begini Anda ya, cuma baca ini kan satu mau ayat. Di menyamakan ayat atasnya antara kalau Anda Isa baca dengan itu Yesus. Nah, menunjuk nanti akan pada saya perempuan tunjukkan jalang. Yang perbedaan-perbedaannya mana ya. Muhammad itu suka Tapi yang pakai pertama, perempuan jalang. saya mau mengatakan dulu bahwa Al-Quran Ya, ini Anda kalau mau data-datanya nanti saya yang tunjukkan tidak semua. sesuai dengan sejarah atau Nah, jadi ankronisme. bukan saya menghujat. Dalam Masa hal, kaidah Anda bilang itu mengatakan hujatan sih? Injil itu ada Memang di zaman Muhammad itu Musa. seperti Boleh itu diperbesar dulu, gambarannya. Bu. Kenapa kamu tolak? Kamu baca surat 33 ayat 37, Tunjukkan. Muhammad itu mengambil anak menantunya sendiri. Yang mana Muhammad sudah menaruh rasa kepada Ya. anak Jadi menantunya kalau kita yang cek belum ya, di cerai dalam dengan Al-Araf Zaid ayat anak angkatnya dia. 157 ini juga dikaji Ya. oleh Nah lalu konsep seorang Anda ini ilmuwan konsep dari yang Islam cacat. sendiri Anda kan mau yang membandingkan bernama Muhammad Isa dengan Al-Kalahullah. Yesus. Sebenarnya saya Yang bosan mana dari karena ayat ini di dalam itu Quran kita Anda sendiri mendapati di ya, dalam surah bahwa berapa ya? Injil 3 ya, ayat yaitu orang-orang yang 47 mengikuti ya kalau Rasul nggak salah. Nabi yang umum Itu ya, tidak Isa bisa itu dikatakan yang baca tulis. Yang namanya mereka dapati ditulis dalam Taurat dan Injil. Ya, mereka ini siapa? Kalau misalkan nanti dibaca dari ayat 148, itu adalah bangsa Israel. Jadi sejak kapan bangsa Israel itu mendapati nama Muhammad pada Taurat dan Injil? Ya. Jadi dari sini aja udah terlihat bagaimana Anda mau menyamakan ketika Allah Anda sendiri aja pikun dalam menulis ayatnya. Yang mana nanti Allah menulis ayat ya dengan tangan kanannya. Oke. Lalu salah satu kejanggalan yang lain itu ada di dalam surah Maryam ayat 28. Jadi kita bedah dari sini dulu aja. Di sini dikatakan, wahai saudara perempuan Harun atau Musa, Maryam ya, Maryam. Ayahmu bukanlah seorang yang buruk perangi dan seterusnya. Jadi di sini dikatakan bahwa Maryam itu saudara Harun. Nah, kemudian di dalam surat Toha ayat 20, ayat 30 ya. Sorry. Toha ayat 30. Di sini dikatakan yaitu Harun saudaraku. Ini perkataan dari Musa. Jadi Maryam saudara Harun, saudara Musa. Yang kemudian di dalam surah 66 ayat 12. Di sini dikatakan yaitu Maryam putri Imran. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab di dalam Baik. bilangan Jadi orang-orang seperti si 26. kiamat inilah kemudian jadi kebanggaan. ayat 59. Di sini dikatakan dan nama istri Amram ya di Quran dibuat dalam bahasa Arabnya adalah Imran. Ya, ialah Yokebed anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amram atau Imran ya kalau di Quran perempuan itu melahirkan Harun, Musa dan Miriam atau kalau di Anda itu Maryam. Nah, dari sini saja udah kelihatan kalau Quran Anda itu ankronisme tidak sesuai dengan sejarah. Sejak kapan Maryam itu atau yang Anda maksud adalah Maria itu ada di zaman Musa? Itu silakan Anda jawab. Kok bisa Quran Anda itu tidak sesuai dengan sejarah? Ada 5 negara. Nah, begitu aja dulu. Silakan. Ya. Calontong di 24 berhenti. Oh ya, aku cuma nerusin aja. Maksudnya ada sejarah yang ditunjukkan oleh kiamat. Jangan tetapi hadapi saya karena saya ini amburadul bukan gitu. sekolah minggu, bukan jemaat kamu. Seakan-akan tidak bisa membedakan si Maryam ibunya Isa ini adalah saudara Harun. Ya, mungkin kalau saya Kristen saat ini, Yaitu saya bahkan lebih tinggi daripada pendetamu. omnya si Musa atau Jadi ingat keponakannya ya. omnya Musa, kakeknya bernama Imron. Padahal kan zaman itu berbeda Rasulullah sekali. itu mengajarkan manusia. Tetapi inilah yang Otoritas mereka yang imani, diajarkan oleh yaitu Rasulullah ya adalah berita seperti yang mereka. diajarkan oleh Yesus. Kalau mereka mau ngimani seperti Tetapi itu, bukan Yesus. ya. Jadi jelas-jelas unsinkron banget tentang Yunani yang penjelasan disalib. itu sendiri. Jadi jangan sama-samakan Karena Isa apa? dengan Yesus. Isa yang benarnya dalam Kakaknya surah beda, Al-Imran zamannya beda, 48, sukunya beda, kisahnya semua beda, tetapi itu kok sama dengan Matius mau-maunya 15:24 nyantol-nyantol yang diutus amat. hanya Sorry kepada lah ya, domba-domba yang hilang beda dari umat banget. Israel, bukan Jadi jangan coba-coba Anda menyandingkan Isa itu adalah Yesus. Isa Kepada itu nggak orang-orang layak kulu. bagi kami. Isa itu pengecut. yang pemakan babi, Isa itu bukan. perlu stuntman.
untuk Jadi menggantikan ajaran dia. ini, oleh karena Bahkan waktu dia diselamatkan pun dia tidak pernah berkata kepada ibunya bahwasanya dia selamat. Dia saya simaling percayakan kundang Tuhan itu Isa. tiada Tuhan untuk Bani Israel Kalau kepada Tuhan bagi sunat, kami. Tuhan Indonesia Jangan kepada Tuhan samakan dengan kulub. Yesus. Tidak ada Tuhan yang seperti Ya. itu, kiamat. Jadi sekali-sekali lanjut. Putih. Ya, finish. Silakan 5 menit ya. Bu Rati, 28. wahai Ya, janda you stop sang. at the 20, Ya, 28. jadi kita ini sebagai 22, 28. daripada apa yang disampaikan sama Bu Rati, Itu, manusia sama calon yang tong, bertuhan, teman-teman maka di mengenal bawah Tuhan boleh itu. menyimak sendiri. Apakah Karena saya di perlunya sini Tuhan bukan itu untuk menjadi mematikan manusia? argumentasi Dikorbankan mereka sama dan manusia? akal logik mereka sebagai orang-orang manusia yang berpikir. Namun saya hanya mengedukasi Sedang di Bible netizen saja. dan keluarga saya Kalau karena tadi saya kamu menjaga mengutip mereka tentang dari najis azab dan api neraka. sebagainya, di Bible Kalau itu kan intinya jelas dalam juga. keimanan kamu, Bahkan yang kemudian Yesaya- bila berargumentasi tanpa satu data, maka dalam keyakinan kami sebagai orang-orang beriman, na'udzubillah Ya, min zalik. begitu juga yang Tidak dikutip mungkin di Ulangan untuk dua kalinya 14:29, masuk Kristen, najis insya kotoran Allah. hewan sejak Boleh pertama menghapus dosa. Tentang Injil bahkan sudah tertulis sejak zaman Musa. Kalau memang Injil tertulis di zaman Musa, kata Yesus, itu sebab coba jika kamu tunjuk berdiri ayatnya untuk di mana berdoa, bahwa ampunilah Musa kesalahan orang yang lain, sudah supaya mengenal Bapamu di Yesus surga mengampuni. yang dikatakan dalam Yohanes 5 nomor 46 dan 47 itu, yang mana Musa menuliskan Sebab tentang itulah dia, saya berdiri itu satu-satunya tertulis sebagai nama Muslim di sini Yesus untuk itu di mengampuni Injil kamu, Perjanjian Lama. memaafkan Kalau kamu dari hujatan-hujatan kamu Taurat kepada Musa itu Rasulullah. tertulis di mana? Saya hanya Ya, jadi Bu Rati, boleh kita berhibur diri kadang-kadang, namun hiburan kita itu counter agak-agak kamu karena ini bukan sesuai gereja. apa yang Apalagi saya yang imani sebagai berhadapan sama Anda bukan orang-orang sekolah minggu. yang diajarkan oleh Yesus, Lalu dididik seterusnya, dalam ajaran nama Rasulullah tertulis dalam Taurat. Alhamdulillah kepada teman-teman, manusia dan ya kepada qauman takin, Tuhan. ya khulu Muhammadin, Islam, Zaidu ajaran di manusia- Fazari ajaran ibn kita. Yerusalem. Sekarang ada nggak pernah Bani Israel yang Kan kamu bilang mayoritas kiamat. di tempat Bahkan kelahiran saya boleh Yesus buktikan ya. pernah menyebut Coba dicamkan Yesus baik-baik. atau apapun us-usnya asal sama dengan apa yang dijabarkan dituliskan oleh Lukas dalam bahasa Menurut Yunani Yesus, Kuno. saya kasih 2 data aja. Alhamdulillah, Perkataan bahkan Yesus. di Bible mereka Di Matius tertulis 23, di Ulangan 19. 18:19. Jangan- Barang siapa yang tidak mendengarkan ucapan Nabi itu demi namaku, ada pada kamu daripadanya siapapun akan Bapa di kutuntut muka bumi. pertanggungjawabkan. Karena hanya ada satu Bapa, yaitu Allah di Bismi surga. Hanuki, Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Yesus di Yohanes 8:4. Ya. Kemudian Al-Quran tidak sesuai dengan sejarah. Iblislah yang menjadi bapak kamu, Teman-teman, karena kamu menuruti keinginan-keinginan iblis yang sudah menyesatkan manusia sejak purbakala, sejak di dahulu dalam kala, surah karena Al-Rahman, Allah berfirman, di dasar laut itu ada api yang tidak Tukar terpadamkan mengajarkan di dusta. bawah tanah. Ayo kita uji. Di dalam Siapa Al-Quran di sini difirmankan yang oleh Allah Subhanahu wa dinubuatkan taala, oleh Yesus ada yang satu persis lautan di seperti muka ini. bumi yang tidak Di pernah 1 Korintus bercampur 4 dari air nomor asin dan 15. air tawar. Sungguh pun kamu Di dalam Al-Quran, Nabi Musa yang sudah 4.000 tahun banyak sampai bapak sekarang pendidik ini di dalam Kristus, ada kata satu Paulus, jasad yang paling akulah sempurna yaitu yang di Fir'aun dalam Kristus diawitkan menjadi tubuhnya bapakmu. untuk menjadi bukti kepada kaum-kaum ingkar di akhir zaman. Yang Tertulis mana di yang dalam dibilang surah dusta, Yunus. Roma 3 Kalau nomor saja 7. memang Al-Quran Akan tidak sesuai tetapi, dengan fakta jika sejarah, kebenaran kenapa Rasulullah yang si Bu Rati bilang Allah itu oleh dan karena ini dustaku semakin menuliskan melimpah hal bagi demikian? Sebab kemuliaannya. padahal Rasulullah tidak Apakah pernah harus belajar aku masih apa-apa. dihakimi lagi sebagai orang Maka berdosa? kami percayakan Maka nubuatan apa yang Yesus di difirmankan sini dalam Al-Quran tidak tertuju kepada mohon yang maaf, dibilang si bukan yang dibilang according oleh to si Bu Rati according to bahwa according Islam to adalah atau lebih ajaran tepatnya setan, melainkan karangan apa yang Markus, ditubuhkan karangan Matius, karangan Lukas, karangan Yohanes ditambah dengan surat-surat Paulus yang mayoritas di dalam isinya Dibaca di kemudian dalam atau melanggar ayat perintah 5. Tuhan kepada Bani Israel dan menjadikan susuk Yesus sebagai sesembahan atau disamakan dengan pagan dewa Mitra. Lahirnya 25 Desember yang diperagakan oleh orang Romawi sejak di abad ketiga. Ya. Seterusnya, Jadi Saudara Harun, saudara kami sebagai orang-orang beriman ketika ditanya oleh Allah kelak di Jannah atau di padang mahsyar atau di alam barzak, Lalu- ya yang paling dekat dengan kematian adalah kita ini ditanya oleh Allah. Siapa Tuh, saudara bagaimana Al-Hidayah? sifat-sifat iblis yang Adakah saya pertama? bilang si kiamat? Itu pelaknat. Atau si Nah, Burati? di sini Allah Adakah itu saya bilang melaknat. calontong? Tidak. Keluargaku adalah, saudaraku adalah muslimin dan muslimat wal mu'minin Dalam wal Ibnu mu'minat Majah al 4:1-1, Allah melaknat, Jadi saudara-saudara terus orang-orang kemudian Islam itu manusianya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, bukan yang mengabdi kepada sesama melaknat. makhluknya. Nah, disitulah Allah dan Ingat manusia yang saling dikatakan melaknat. dalam surat tersebut,
Di itu menuju dalam, kepada Anis- saudara sebagai orang-orang yang beriman, bukan artinya saudara kandung. ayat Jadi kamu 142 belajar dulu Allah nak. kena tipu. Walaupun saya masih minim dalam Lalu Al-Quran, Allah akan Alhamdulillah, menipu. Al-Quran itu Surat adalah jawaban kepada orang-orang penghujat seperti Burati, yang mana silakan saya bilang, mempersilakan. Kalau memang kamu bahas tentang Allah kitab dan tidak mau adalah bahas tentang Yesus dan sepandai-pandai Isa ini apakah penipu cocok sebagai daya. Nabi Itu atau ayat Tuhan, Anda mengatakan begitu. maka silakan kamu kupas Al-Quran, cari. Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku. Aku berkata-kata bukan Sedangkan firman Tuhan. di Aku ajaran menjerat kamu Islam dengan sendiri tipu daya. diperbolehkan untuk Tetapi jika berbohong kebenaran atau Allah oleh berdusta karena dalam dustaku 3 hal. semakin melimpah. Ini kan Anda, justru ajaran Anda itu ajaran untuk Bisa membolehkan. saya tanggapi Bahkan mengenai Yesus tanggal mengatakan apa? lahir Ya, Dewa Matahari katanya 25 Desember ya. Tanggal lahir Tuhan Katakan ya, Yesus tidak, tanggal katakan 25 tidak. Desember Itu memang Alkitab udah yang mengatakan tertulis demikian. oleh bapak-bapak Kalau Anda gereja. mengatakan Contohnya Alkitab itu Theophilus kitab hidup pada tahun 115 Masehi sampai porno. Mana tunjukkan saya ayat yang porno, yang 115 bukan Masehi pelintiran. sampai Karena 181 Masehi dia menuliskan bahwa Tuhan Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Kemudian Bapak Gereja semua yang yang Anda lain, sebutkan tadi itu Anda Hippolytus, pelintir-pelintir. Sedangkan kaidah hidup Anda yang pada memang benar-benar tahun ajaran porno 170 Masehi sampai 240 Masehi menuliskan itu Tuhan bukan Yesus pelintiran, lahir Bung. tanggal 25 Makanya Desember. banyak belajar. Jadi Anda Dewa mengatakan Matahari Anda itu udah menyusul setara kemudian pendeta. oleh Kaisar Romawi pada abad kelima Pendeta apa? menetapkan Pendeta tanggal setan. 25 Desember kelahiran Dewa Ya, Matahari mereka. Al-Quran Jadi itu Anda itu di Arab. Anda makanya baca berita itu udah dibuat. setelah kelahiran Yesus, penetapan tanggal Dewa Matahari itu Bang, diinjak-injak dibakar. muncul setelah itu. Kenapa? pada Karena ajarannya abad ajaran setan. kelima. Itu aja. Ya, silakan Pak. Loh, Pak, itu kemana? Ya, Allah Anda mengajarkan untuk memalak. Muhammad adalah perampok. Ya, Anda Oke, amat di atas, sorry. Ya, silakan, makanya Kiamat. baca dibandingkan Oke, Kaibar, ya, yang pertama Muhammad tadi- itu merampok. Anda baca di dalam Ya, sebenarnya Sirah ada banyak Nabawiyah, data yang mau saya tunjukin ya, Al-Mubarak. tapi kita satu persatu aja dulu. Yang pertama, Anda kan mau mengatakan Allah itu maha kuasa dengan ayat-ayatnya yang kemudian Yang mana Muhammad meramalkan di situ gitu ya, bahwa ada air laut yang tidak bercampur. Itu kalau Anda cek di dalam tafsir, itu adalah dari kemudian- air comberan ke laut. Jadi bercampurnya itu. Jadi Anda jangan takiyah di sini. Anda tunjukkan di tafsir mana yang kemudian maknanya seperti itu. Wah, Ya. yang Lalu benar-benar yang memang api di adalah dalam batu laut berhala. itu adalah gambaran dari Sebelum, neraka yang ada sebelum di dasar Muhammad dasar mendirikan laut. agama Itu agama bukan Islam, nggak ada kaitannya batu sama itu sains, memang bro. udah merupakan Ya. batu Terus sesembahan. yang terpenting yang kemudian ya. Anda tadi menanyakan apakah ada di dalam perjanjian lama Anda hubungannya mengatakan ada Yesus kitab-kitab, dengan buku-buku kemudian cabul di di perjanjian dalam baru. Ini saya Alkitab, tunjukkan itu juga di dalam kamu asal Keluaran 6 comot, ayat karena 3. Ini saya tunjukkan aja ya. Pak, justru ya di dalam Anda jangan nyisep ya, bro, Zehezkiel, ya. di dalam Kemarin Hosea, kan Anda lalu udah di nyisep dalam sama saya. Kidung Agung yang Anda katakan itu semua Oke, Keluaran 6 ayat 3. Di sini dikatakan, larangan untuk "Aku telah melakukan menampakkan diri itu kepada ya. Abraham, Ishak, Dan dan Yakub tipikal sebagai sekali Allah adalah yang maha-" ketika orang berbuat ya senangnya melakukan hal-hal percabulan seperti itu adalah perlambang para penyembah berhala. Para penyembah berhala itu mereka selain menyembah berhala, mereka Itu nggak menyatakan jauh-jauh diri. dari Allah urusan Arab itu kan tidak urusan maha yang kuasa. seperti Kalau Anda itu, merasa ya Allah memperhambakan Arab itu diri maha dengan kuasa, nafsu tunjukkan birahi. saja, Oleh sebab itu Yesus mengatakan kamu itu sesat ketika kamu mengatakan sorga itu orang Nah, kawin kita dan ternyata nggak bangkit mengawinkan, malah apalagi busuk. Nah, untuk itulah. berpesta untuk birahi di sana. Ya justru Allah Anda, ya di karena dalam Yehezkiel, surah ya 27 Yehezkiel, ayat Hosea, 91, Kidung Agung itu Allah adalah Anda itu jangan adalah seperti Allah para penyembah yang hanya berhala ya di yang sektor digambarkan Arab sebagai saja, yaitu di perjinahan, Mekah. persundalan Terus yang selanjutnya rohani. ini- Nah, di situ ya. Karena jangan seperti mereka. Itu justru itu. Jadi Anda asal kutip-kutip ayat Jawabannya ada di aja dalam gitu loh Mas- ya. Mas- Ya Matius udah, 22 ini ayat sudah 32. kamu berdua Yesus sama Kiamat mengatakan sudah diri. 11 menit ini. Saya belum. Ya udah, sekarang kamu silakan Al Hidayah kita tutup Iya. ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan juga menyebut Yesus sebagai Rasul utusan Tuhan, Yohanes melainkan Allah 13:16. orang hidup. Maka yang kita bahas di sini Nah, teman-teman lalu adalah di dalam Wahyu, apakah sosok Isa atau Wahyu Yesus 1 ini ayat 8, pantas di situ disandangkan Yesus sebagai mengatakan jabatan dia nabi adalah atau firman sebagai Tuhan Tuhan? Allah. Maka Ya, saya alhamdulillah tunjukkan dulu. oleh karena saya taati apa yang Ayat diajarkan oleh 8. Yesus, Iya. sungguh pun hujatan Aku demi adalah hujatan yang Alfa saya dan terima Omega, dari tadi, firman saya tidak akan Tuhan menjawab Allah yang ada sehingga dan yang sudah saya ada hanya dan mengutip yang akan datang data-data yang sesuai dengan apa yang Maha tertulis Kuasa. di Bible. Jadi kenapa?
di Saya situ. tidak akan Nah, lalu saya mempriming kembali ke ayat yang yang tadi, katanya ajaran ajarannya ini setan, Muhammad itu ajaran adalah itu ajaran iblis, yang mesum. karena itu nanti akan Bagaimana berlaku mungkin Anda mau penghujatan. mengkaitkan dengan Yesus ini? Ya, Yesus bilang namun apa? ada beberapa hal Dalam yang Matius menarik di sini 22 teman-teman. ayat 28 sampai 30. Mungkin Di kalau tadi surga saya itu mau tidak menanggapi ada sedikit aja lah perkawinan, tentang apa tapi yang justru di dijabarkan sama Quran Anda mereka, diajarkan di yang surah katanya 55 batu ayat itu bukan fisik, 35 sampai tetapi 36 itu bahwa adalah akan gambaran. memecah perawan. Pak Uti, di dalam Nah, Al-Quran ini yang yang seringkali benar dipriming oleh teman-teman Kristen silakan. Islam menyembah batu dan Contoh batu, 2 menit aja, tidak 2 menit ada aja dalam contoh. Al-Quran itu iming-iming Karena kepada batu. kebanyakan ya, Oleh dia karena cuma kemudian memikir, Mekah cuma itu Oke, terbukti adalah jadi ya ajaran para tadi, nabi. Kalau kita kalau baca dalam ada Mazmur 5 nomor 7 dan ajaran-ajaran yang 8, mengajarkan tetapi berkat dengan kasih mencium setiamu batu yang besar ya Tuhan Allah, bisa aku menghapus akan masuk ke dosa, rumahmu, mencium menghadap ke batu. arah baitmu yang Kalau yang kudus, batu-batu itu bersujud dibawa sebagai dengan takut ritual akan engkau. kepercayaan, itu Alhamdulillah, sebetulnya pagan. itulah yang dikatakan oleh Yesus di Jelas-jelas dalam Matius ajaran 21:42, yang yang kerajaan masih Allah akan percaya ditarik dari, dicabut 2023 daripadamu dan akan mencium diberikan batu kepada itu suatu bisa bangsa yang menyelamatkan, bisa menghasilkan buah mengampuni kerajaan dosa. itu. Itulah Itu dia benar-benar logikanya nggak nyampe. Bagusan cium batu ulek, nggak usah bayar Islamu mahal. yalu wala yubla Masa cuma hanya alaihi. cium batu Inna dina harus bayar indallahil 100 Islam. juta. Yang Dan kamu itu bilang ajaran dipercayain setan. akan menghapus dosa. Kemudian Itu kan tentang benar-benar geblek ajaran-ajaran tuh, ajaran pagan mencari yang masih duit dibawa-bawa sampai saat yang disinggung ini. oleh si Tetapi Burati mereka tadi, nggak akan ngerti si Janda Togel sampai ini. di situ. Katanya Rasulullah Karena itu mereka mencari duit. menganggap inilah ajaran Coba yang sekarang kamu sebenarnya. buka Bible kamu di 1 Bagaimana Korintus sang 9:23. pencipta Itu bahkan Paulus berkata perlu di situ, batu sengaja aku untuk mengambil mewakili bahagian di dia. dalam Injil Bahkan supaya dikatakan di mendapat dalam keuntungan di beberapa dalamnya. kisahnya, Ada enggak kamu itu pernah adalah temukan di tangan dalam kanan Al-Quran sang 1 ayat pencipta, saja, tangan sengaja aku kanannya mengambil Allah. bahagian Siapa Al-Quran yang untuk memegang batu mendapat itu sama keuntungan? dengan berjabat tangan dengan Maka bila Allah. berlaku premis Itu seperti kan ini, benar-benar saudaralah, pagan. jangan lagi Yang percaya yang mempertahankan batu itu bisa ajaran sebagai yang tangan tidak kanan Allah. alkitabiah, Artinya Anda tanpa karena sadar menurut Anda telah Bible maupun menista pencipta ajaran Anda itu sendiri. Anda bukan samakan dari penciptaan Tuhan. itu dengan batu. Saya buktikan teman-teman karena ini Batu yang nggak tahu mungkin apa-apa. Tetapi karena di sudah dalam kisah Anda lewat, dibuat lagi. si Nanti di Utiwati akhir juga mau zaman batu tutup. tersebut diberi Saya mata mengutip dan di sini diberi beberapa hal mulut. daripada Bisa ngomong Al-Quran nih, dan saya siapa yang jelaskan di ngomong Bible siapa yang megang apa saya. sinkronnya ajaran La para nabi ilaha, sesuai dengan masa kata sih Tauhidan dan kamu Yesus percaya adalah batu? nabi utusan Tuhan. Itu benar-benar sama dengan Islam ajaran-ajaran yang sudah pagan diajarkan sebelumnya, cuma sejak hanya dahulu kala atau dibungkus Muslim dengan kepada ajaranmu yang Abraham kamu imani. itu ditemukan di Ya, dalam surah semogalah Al-Imran keluargamu lepaslah 67. dari ajaran Ibrahim tersebut, bukan seorang Yahudi, supaya jangan bukan nanti juga jadi pula neraka, seorang Nasrani. gitu loh, Tetapi dia bagianmu. adalah Kasian seorang banget yang gitu loh lurus, keluargamu Muslim, kalau tidak dan dia mengenal tidak pula kebenaran. termasuk Sang juru selamat orang-orang yang musyrik. telah Ali memperkenalkan Imran dirinya, sang 67. pencipta yang telah Di surah memperkenalkan Yunus dirinya sendiri 84 kepada manusia dan dengan Nabi menjadi Musa seperti juga manusia. adalah Tapi seorang Anda masih percaya Muslim. batu Nabi yang bisa Isa dan menyelamatkan, Hawariun batu di yang dalam bisa surah Al menghapuskan Imran dosa-dosa 52 mereka keluarga. adalah Muslim. Kenapa Ya, mereka silakan. Muslim? 5 Karena atau 6 menit ya, satu-satunya tadi agak banyak. Ya, ajaran silakan. aja, Bang. yang ada kulinerasinya dengan Islam menit aja. terdapat di Bible Oke. seperti Keluaran 30 Jadi kami 20, ambil Keluaran maklum, 41 31 dan 32, karena kami sudah bercuci biasa tangan dan berhadapan kaki, dengan orang-orang mewajibkan seperti satu ini yang Tuhan, hanya tinggal sejarah disunat, dan tidak makan iming-iming babi, penghujatan dalam bersujud diskusi menghadap ke bait tanpa Allah, data. bersujud Jadi begini, dengan muka ke tanah, dari lalu kemudian tafsir matinya katanya si dikafani Burati dan tadi, si mewajibkan kiamat. perempuan untuk Yang kemudian bertudung tafsir dan Yesus api di dasar juga laut itu disunat. adalah Itulah yang kata bayangan Yesus neraka. dalam Yohanes 7 nomor 22 Kalau memang sampai 23 sejarah menuliskan yang itu tidak adalah boleh bayangan ditiadakan. neraka, maka saya Kemudian tanya di sama Lukas Anda 16 simpel. nomor Neraka 17, itu di bumi Matius 5 atau 19 di sampai alam langit gaib? runtuh satu titik pun Mungkin tidak itu boleh PR ditiadakan kamu ya dari sampai perintah hari hukum kiamat. Taurat. Alhamdulillah. Karena Inna Al-Quran dina itu, indallahil bila dia Islam. sudah Injil menjelaskan Matius, sesuatu, Injil Yohanes tidak mungkin kamu tafsir. 14:27. Beda dengan Aku demikian tidak bisa berbuat saya, apa-apa dari diriku sendiri. Itu tafsirnya akulah yang berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oke, saya lanjut. Ya, itu Oke. firman Allah. Jadi tidak boleh disamakan dengan according to Mark, according to Matthew, according to John. Ya, karangannya Markus, karangan Matius, karangan Lukas dan karangan Yohanes. Membuktikan Tuhan mati untuk bangkit 3 hari. Di Bible, mungkin saya kawin 10 lah. Ya, jangan banyak. 10 aja saya minta kawin. Kalau pernah Yesus bilang, dia akan mati 3 hari. Ya, bahkan apalagi kalau dia bilang dia disalib. Di Bible itu. Yang jelas, yang mengatakan kemudian dia itu mati dan bangkit, hanya yang according to. Namun kalau kamu mau bukti, aku mau buktikan sama Anda bahwa di Bible itu ada orang yang lebih pantas dipanggil Tuhan seperti Yohanes di dalam Matius 14 nomor 2. Karena dia jelas dikatakan bangkit dari antara orang mati. Pertanyaannya, kenapa si Yohanes tiba-tiba hilang ceritanya setelah membaptis memandikan Tuhan? Padahal dia bangkit dari antara orang mati. Allah yang mati, Allah untuk orang-orang hidup katanya ya. Di dalam Bible itu. Yang disinggungnya di Matius tadi. Memang betul bang. Allah itu untuk orang-orang yang hidup. Bukan yang orang-orang mati 3 hari lalu
bangkit.
Karena itulah giliran kamu menyinggung tadi ajaran pagan itu di abad kelima, maka saya jabarkan di sini bahwa 25 Desember atau yang dipanggil sebagai Natalan atau Christmas itu adanya di abad ke-19, coy. Dulu itu enggak ada. Ya, itu baru-baru di kekristenan itu di abad ke-19. Silakan kamu buka sejarah. Ajaran pagan Dewa Mitra itu sejak ada diperagakan oleh orang Romawi sejak abad ketiga, dan itu dimasukkan di dalam Bible karena ternyata dicocokkan dengan kelahiran Yesus. Seterusnya, batu ajaran pagan, padahal di Yesaya 18 nomor 2 dan 3 itu bahkan Tuhan batuku, kekuatanku, gunung batuku, Allah junjunganku. Di situ dijelaskan. Dalam Al-Quran ada enggak? Yang dituduhkan sama kalian kemudian batu, 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 dan batu. Ada enggak Allah pernah menyatakan bahwa dirinya adalah batu seperti di Yesaya 18 nomor 2 dan 3? Ada? Ada? Enggak ada kan? Jadi makanya boleh berhibur tapi di gereja, karena kamu berhadapan dengan bukan sekolah minggu. Ya, jadi orang yang di hadapan kamu ini bukan sekolah minggu yang harus disesatkan. Kemudian yang kamu sedang bahas sebenarnya di sini yang kita bahas, saya kembali kepada konteks ya. Apakah Yesus ini, Isa ini cocok sebagai nabi atau Tuhan? Sebenarnya di Bible itu kan jelas. Bila mana Yesus berkata, "Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu karena selalu mendengarkan aku." Yohanes 11 nomor 39 sampai 40. Yohanes 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Lukas 4 nomor 8. Sembahlah Tuhan Allahmu, sebab ada tertulis, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bahkan ketika ditanya oleh orang-orang Saduki ahli Taurat, maka jawab Yesus tentang perintah utama dan terutama, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Tritunggal." Trinitas? Bukan. Tuhan itu esa katanya. Ya. Jadi ajaran para nabi itu tidak lain adalah ketauhidan. La ilaha illallah. Bagaimana saya mau buktikan? Ulangan 4:35 kepada Musa, Ulangan 6 nomor 4, Ulangan 32:39. Tuhan itu satu-satunya yang esa. Nabi Daud di 2 Samuel 7:22 bahkan jangan menyamakan Tuhan dengan sesiapapun, apalagi kalau sama-sama pemakan ikan goreng. Kemudian di Mazmur 86 nomor 8 sampai 12 juga Nabi Daud mengatakan Tuhan itu satu-satunya. Nah, kepada Nabi Salomo atau Sulaiman dalam Islam di 1 Raja-Raja nomor 8 22 sampai 23, Tuhan itu esa. Kepada Yesaya, Nabi Yesaya dalam Bible Yesaya 43 10 11. Yesaya 44 nomor 6, Yesaya 45 nomor 5 dan 6, dan Yesaya 46 nomor 9. Satu-satunya dialah yang Maha Esa. Yesus, Markus 12:29, Yohanes 17:3, Yohanes 5:44. Tidak pernah mereka mengatakan Tuhan itu Tritunggal. Allahu Akbar. Saya apa dulu tanggapi ya Al-Hidayah mengenai kelahiran Natal ya. Mengenai Pak Ardi. Ini Pak Calontong dengan Pak Kiamat aja melawan Pak Al-Hidayah. Maaf ya Pak. Kayak so Natal tuh. Yang nanti aja Pak. Nggak apa-apa, saya tanggapin aja Dewa Matahari. Nah, tadi perjanjiannya Jadi, begitu Pak. Ya. Ya, jadi gini ya, Al-Hidayah, kamu itu bilang saya nggak pakai data, kamu nggak sadar diri, kamu cuman modal congor dari tadi saya nunjukin itu apa, kamu belajar pakai matamu lah, gitu ya, nanti saya akan tunjukin banyak data ke kamu. Jadi pertama yang begini, kamu mengatakan mana nubuatan Yesus itu bangkit di hari yang ketiga, nah ini kan lagi-lagi kamu tuh sebenarnya nggak ngerti apa-apa, makanya harus ditunjukin semua ya. Nggak apa-apa, kita perlakukan kayak anak kecil aja di sini. Nih ya. Jadi kalau dalam bahasa aslinya, ya, tas grapas, ini merujuk pada kata jamak. Ya, sehingga yang nubuatan ada tertulis, itu merujuk kepada beberapa ayat yang kemudian bisa dilihat di dalam Keluaran 19 ayat 11. Nah, tapi kalau di dalam perjanjian baru, ini ada misalkan di dalam Lukas 24 ayat 45 sampai 46. Ada tertulis demikian Mesias harus menderita dan bangkit. Nah, yang ada tertulis ini menunjukkan dalam bahasa Yunaninya itu jamak. Ya. Lalu ada tanda Yunus. Ini nanti di dalam Yunus 2 dan seterusnya. Nah, ini jawabannya. Ini merupakan bentuk tipologi yang mana
Tuhan Allah Israel yang Maha Kuasa, tidak sama seperti Allah Arab yang memang tidak mampu menunjukkan diri, yang kemudian mengajarkan ajaran pagan. Nanti akan saya tunjukkan. Kenapa Allah Arab itu nggak pantas. Bahkan di dalam 1 Tawari 16 ayat 26 dikatakan Allah sesembahan di luar dari Allah Israel itu adalah iblis. Ya, adalah berhala. Nah, maka dari itu di dalam Keluaran 19 ayat 11 di sini Tuhan Allah Israel itu menampakkan diri atau turun di depan dari orang Israel. Yang mana nanti Yesaya 7 ayat 14 dikatakan Yesus itu sebagai Mesias yang menyertai bangsa Israel. Itu adalah bukti dari kemesiasannya dia yang kemudian dia bangkit yang menampakkan diri kepada bangsa Israel itu. Makanya di sini dikatakan menjelang hari ketiga mereka harus bersiap. Sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Allah Anda mampu apa? Orang Allah Anda itu Allah kaplingan kok. Surah 27 ayat 91. Tuhan negeri Mekah di sini dikatakan. Lalu Hosea 6 ayat 2. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Nah, ini ya, bentuk tipologi. Lalu yang paling sangat jelas di dalam Yunus 1 ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan ya Yosef Pafe, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Di sini Yunus meninggal dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah ya, seperti itu ya. Ya. Waktunya singkat sekali. Tinggal 2 menit Pak Calonto. Tinggal 2 menit Pak Calonto. Silakan. Iya, jadi kalau dia hanya mau klaim-klaim si siapa nih Al-Hidayah ini kitab sejarah dan sebagainya. Coba aja tanya kitabnya sendiri. Asal muasal manusia yang diciptakan pertama laki-laki perempuan aja, yang perempuan nggak tahu tuh namanya siapa. Asal muasalnya dari mana dia nggak tahu. Dia cuma tahu Tuhan itu Allah itu menciptakan langit pada berapa-berapa, menciptakan manusia laki perempuan. Tapi yang laki punya nama, yang perempuan nggak punya nama. Terus dia mau klaim kitabnya adalah kitab sejarah. Bahkan mengaku-ngaku turunannya turunannya Ismail. Nama ibu Ismail aja nggak ada. Bagaimana Anda bisa katakan ini adalah kitab sejarah atau kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya? Dari awalnya aja udah amburadul. Tentang awal penciptaan manusia itu aja nggak tahu. Coba tanyakin dia kalau dia tahu. Siapa manusia yang pertama yang memakan buah kuldi itu, buah larangan itu? Yang laki atau yang perempuan? Kalau dia katakan yang perempuan, di mana ayatnya? Gitu aja sebenarnya, dari awal aja, daripada kita bicara terlalu jauh sampai sekarang ngolor-ngilur kemana-mana. Kita mulai aja dari awal. Asal muasal manusia jatuh itu. Dari mana manusia itu jatuh? Yang laki atau yang perempuan dulu? Terus nama yang perempuan siapa? Kalau Anda mau katakan bahwa kitab Anda itu adalah kitab yang sejarah sempurna sebagainya. Kitab Anda bisa dengan jelas kata Anda, wah hari apa diciptakan ini, penciptaannya jelas. Tetapi nama manusia yang diciptakan pertama kali aja nggak ada tuh ya, nama yang wanita. Bisa nggak kamu sebutkan? Coba Hidayah, aku kasih kamu waktu aja lah. Sebutkan aja nama wanita yang pertama diciptakan. Ibu dari segala ibu. Silakan. Ya. Di 51 ya nanti, bukan 51. Ya, Oke, baik. Terima kasih Kauti. Oke, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita perhatikan pertanyaan mereka ya. Padahal yang kita sedang bahas, apakah Isa dan Yesus ini cocok atau sosok dipanggil sebagai nabi atau sosok yang patutnya adalah Tuhan. Namun tidak apa-apa. Oleh karena mereka ngalur ngidul di sini, maka saya akan coba menjawab sesuai dengan apa yang sepengetahuan saya. Di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu, yang telah menjadikan kamu bermula dari yang satu, Adam, dan yang menjadikan daripadamu, Adam itu, pasangannya, istrinya, Hawa. Mana ayatnya di Quran? Kemudian surah An-Nisa ayat 1, An-Nisa ayat 1, santai dulu, Bang Lontong. Kemudian, tentang dalam Islam ya, ini karena ada konsep Tuhan menjadi tumbal. Nah, dalam Islam, di dalam surah Al-Baqarah ayat 30-39, Allah itu sudah mengampuni pentaubatan dari Nabi Adam dan istrinya. Jadi dalam Islam tidak ada yang konsep dari ini dulu, kemudian dari ini nanti ada tumbal, kemudian ini makan, ini nanti keturunannya berdosa. Tidak ada begitu dalam Islam.
Di dalam surah Al-Baqarah 30 dari 34 sampai 35 dijelaskan oleh Allah bahwa mereka berduanya itu dibojok oleh iblis. Lalu diturunkan dari surga. Itu bahkan lebih tepat. Kalau tentang penciptaan manusia yang kamu coba mau singgung di sini, maka di Bible kamu dikatakan di Kejadian 1:27-28, beranak pinaklah dan bertambah banyaklah seperti hewan-hewan. Sama itu. Itik, ayam, beranak pinak mereka. Namun apakah di Bible tertulis seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun dan surah Al-Insan? Daripada segumpal darah, daripada darah itu menjadi tulang belulang, lalu dibungkus daging, kemudian di dalam 3 lapisan kulit. Sebagai manusia, sekarang kita tahu, fakultas kedokteran mengatakan tidak akan melahirkan istri kita jika mereka memakan obat-obatan. Di Bible ada begini, Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar. Maha besar Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Namun yang lebih menarik di sini kemudian adalah tentang nubuatan. Ketika si Bu Rati mengatakan nubuatan Mesias akan mati, saya cuma mau sharing-sharing bahwa di Bible itu di Mazmur 22 dari nomor 16 sampai 19 bahwa doa, permintaan daripada yang dijanjikan itu sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 91 nomor 11 dan 12, malaikat-malaikatnya akan mendatang engkau sebab dia sudah meminta supaya jangan dia dikasih sama singa, sama anjing dan sama binatang buas. Maka disitulah dikatakan seperti yang dikatakan oleh di Matius Matius 4 nomor 7 dan 8 yang diuji oleh iblis. Sebab malaikatnya katanya akan mendatang engkau supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Inilah yang didengar oleh Tuhan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Logik akal yang sederhana. Kita sebagai manusia sejak kalau punya anak, apakah anak saya mau menjadi tumbal kepada orang Kristen yang berdosa? Kalau sifat manusia ini saja sudah adil, bagaimana mungkin Tuhan yang memang maha adil dan maha pengampun di Bible tidak boleh berbuat apa-apa tentang ciptaannya? Ketahuilah teman-teman, apa yang saya jabarkan di sini adalah sebagai orang-orang berfikir, maka seharusnya Tuhan jangan kita iming-imingkan sama dengan makhluk, karena para nabi mengatakan Tuhan itu laisa kamislihi sayun walam yakullahu kufuwan ahad. Dan para nabi mengajarkan ketauhidan, termasuklah Yesus yang sedang kita diskusikan. Padahal untuk pengetahuan Anda, dia tidak pernah membaca according to atau buku-buku karangan Yunani, apalagi perjanjian baru, yang tiba-tiba otoritas di dalamnya kemudian menjadikan sosok ini sebagai Tuhan sesembahan. Padahal benar fakta sejarah bahwa Natalan atau yang dipanggil sebagai Christmas itu diperagakan di abad ke-19, sedang itu dicocokkan dengan kelahiran Dewa Mitra sejak abad ke-3 yang sama pondasi penubuhannya di Romawi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang saya sembah, yang Yesus berkata dalam Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal dan kami menyembah apa yang kami kenal. Jadi kalau saya dengan Yesus menyembah yang kami kenal, yaitu konsep Bapa itu, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Namun coba sekarang kita kembalikan kepada Kristen, mereka punya konsep yang harus Tuhan itu datang, ditinju, dipukul, diludah, ditumbak lambungnya, lalu mengalirlah darah dengan air. Ini ajaran siapa? Di Romawi sekalipun, apalagi kalau di orang Yahudi, tidak ada yang mereka percayakan Tuhan dibunuh oleh ciptaannya. Mungkin demikian dulu Bang Kauti. Harap-harap berdua-duanya Calontong sama Bu Rati sudah menangkap jawaban saya. Terima kasih. Silakan Pak itu. Oke, 3 saya menit lalu Ya. Calontong. Oke, saya. Jadi gini Silakan, ya, Kemal. Allah Israel di dalam Keluaran 33 ayat 11 itu bercakap-cakap tatap muka dengan Musa. Dia mampu. Lalu di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-20-nya dikatakan tidak ada seorang yang dapat memandang aku dapat hidup. Nah, di sini memperlihatkan ada konsep yang namanya Tritunggal. Nah, kalau seandainya Anda mau menentang, nanti saya tunjukkan di dalam Al-Buruj ayat 4-8. Di situ asbabun nuzulnya tentang Ashabul Ukhdud, yang mana orang Kristen Najran itu dibunuh oleh orang Yahudi dari Najran, yang mana dipimpin oleh Raja Dunuas, yang kemudian orang Kristen Najran ini, yang dipimpin oleh Abdullah bin Abu Samir,
itu tercatat di dalam sejarah kekristenan yang mana pahamnya mereka itu adalah Trinitas. Nah, jadi Al-Quran Anda lagi-lagi salah sejarah yang kemudian di dalam Al-Buruj itu dikatakan orang Kristen yang dibunuh oleh orang Yahudi ini merupakan orang mukmin. Nah, kalau Anda baca di dalam At-Takabun ayat 2, Allah itu menciptakan ada dua jenis orang, yaitu orang mukmin dan orang kafir. Nah, dari sini aja udah langsung nyungsep Quran Anda. Nah, lalu Anda mengatakan kok Tuhan jadi tumbal? Ini ya. Jadi Allah itu menciptakan manusia, itu menurut gambar dan serupa dia. Itu di dalam Kejadian 1 ayat 26. Dari gambarnya, prototipenya itu adalah Yesus Kristus. Dari rohnya itu adalah roh Allah yang dihembuskan, Kejadian 2 ayat 7, lalu dibentuk Zakaria 12 ayat 1. Yang mana itu yang namanya adalah roh manusia. Sedangkan roh Allah itu adalah sumber kehidupan. Ya, itu bisa dibedakan. Lalu juga pikiran manusia itu dikatakan 1 Korintus 3 ayat 9 yang berelasi dengan Allah, dikatakan rekan sekerja Allah. Nah, sehingga ketika di dalam Kejadian 2 ayat 17 dikatakan kalau seandainya engkau ya Adam memakan pohon pengetahuan buah yang baik dan jahat, maka engkau akan mati. Dari situlah kita bisa lihat konsep dari kurban, bukan seperti di Islam, kurban itu justru dimakan. Di dalam Imamat 4, kurban itu dibakar. Nah, ini konsep Islam yang amburadul. Sedangkan di dalam Imamat 17 ayat 11, kenapa ada kurban? Karena darah itu berkaitan dengan nyawa. Ketika manusia mau mendapatkan kehidupan yang kekal, maka dia tipologinya itu mengkurbankan darah dari hewan itu sendiri. Yang nanti di dalam Mazmur 40 ayat 6 dikatakan kurban itu tidak lagi diterima, yang artinya itu menggambarkan dari dosa dari bangsa Israel yang sudah menjadi kutuk hukum Taurat. Sehingga bagaimana mungkin di dalam Mazmur 89 ayat 4 dikatakan Allah itu konsisten dengan setiap perjanjiannya. Sedangkan kurban untuk manusia itu mendapatkan kehidupan yang kekal itu pasti diberikan karena Allah itu kasih. Yaitu di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Oleh sebab itu, di dalam Yesaya 53 ayat 7-10 itu digambarkan Mesias yang akan mengkurbankan nyawanya dia yang dikatakan adalah anak domba. Nanti ada banyak gambaran-gambaran kurban ya dari para nabi. Nah, lalu di dalam Yesaya 7 ayat 14 Mesias itu sudah digambarkan Duinatur yang adalah dia Immanuel, Allah beserta kita, artinya dia Allah. Ya, hakikatnya adalah Allah. Lalu dia juga adalah manusia yang lahir, yang kemanusiaannya berawal dari seorang wanita yang perawan. Ya, sehingga di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, dia menciptakan manusia ya karena dia ingin menunjukkan kasihnya. Allah mengasihi manusia, manusia mengasihi Allah. Bahkan manusia pun dikasih kapasitas untuk menciptakan sebetulnya. Tapi yang namanya beranak cucu itu dalam Kejadian 1 ayat 28. Sehingga dari situ justru sangat realistis ketika karena manusia itu takut mati, maka dia menyatakan kemakuasaannya supaya gambaran manusia ini kembali kepada gambaran yang awal yang diinginkan karena Allah itu kudus ya, Yesaya 6 ayat 3. Sehingga di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal sehingga yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, bagaimana yang kemudian begitu sucinya, begitu indahnya menjadi konsep di dalam Quran, surga lendir, memecah perawan 100 perawan setiap harinya, yang wanita berdada montok An-Naba 33, nanti kemudian surah 55 ayat 35 sampai 36 yang mana surga Anda itu begitu kotornya, yang itu dikatakan ajaran setan menurut Yesus. Bahkan ajaran Anda di dalam hadis Bukhari 4669 dikatakan kalau engkau membunuh seseorang yang murtad maka itu adalah pahala. Ya, silakan. Ya, Cak Lontong 2 menit, tinggal 2 menit. Ya oke, jadi aku cuma ini aja. Dari tadi kan congornya doang yang gede, yang menceritakanlah kisahnya seperti inilah, sejarahnya seperti ini, ada api yang di bawah laut dan sebagainya. Sedangkan dia sendiri nggak bisa membuktikan wahyu Allahnya sendiri dalam Quran itu, nama wanita yang pertama kali diciptakan aja nggak ada di dalam Qurannya. Bahkan yang menyampaikan Qurannya, yang katanya melalui Jibril itu kepada sang baginda, di mana Jibrilnya dikenal? Nggak pernah memperkenalkan dirinya. Coba ayatnya ada nggak?
bahwasannya Jibril itu tahunya dari siapa dia memperkenalkan dirinya, nggak pernah. Yang memperkenalkan Jibril itu bahkan dikatakan Waraka, seorang Nastorian. Ya, itu satu. Terus dikatakan mau pakai logika. Mau logika bagaimana mengikuti ajaran yang bersin singa keluar kucing? Masa mau ngikutin ajaran yang seperti ini? Atau lagi mengikuti setan itu tidur di dalam lubang-lubang hidung? Emangnya lubang hidung lu itu hotel atau motel? Ajaran yang seperti ini kan ajaran-ajaran pagan yang sangat menyesatkan. Jadi kembali lagi, di mana nama Siti Hawa dan sebagainya bisa ngomong Siti Hawa tapi nggak bisa nunjukin ayat. Di mana ayatnya dalam Quran? Ada nama Siti Hawa. Bahkan nama-nama ibu-ibu yang lain. Ibunya Ismail siapa? Nama-nama wanita lain. Semuanya itu yang penting, yang sangat sebagai dasar iman. Nggak pernah ada. Jadi artinya mereka apa? Cuma hanya bisa dongeng doang. Dongengnya apa? Di bawah laut ada api dan sebagainya. Kok dongengnya itu? Yang dongeng pasti itu singa bersin keluarnya kucing. Di dalam hidungmu ada setan yang tidur. Hidungmu itu apa? Motel. Motel hotel bintang berapa? Sampai setan suka. Ya udah, kamu imanin aja ajaran seperti itu. Ya, ya. Jadi bahasanya jangan seperti ini ya. Biasa aja Pak Calontong. Ya, 5 menit untuk Al Hidayah. Baik, Berhenti bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih kau tiga. ya. Ya, 2, 3, 3. Ya. Mm-mm. Ya. Jadi teman-teman, kami ambil maklum, kami sama sekali tidak sakit hati kepada Anda, karena apalagi saya ini pengikut ajaran Yesus, yang sebenarnya ajaran kasih itu diterapkan kepada sesama manusia selain daripada Tuhan yang lebih utama. Jadi kalau sekarang kamu menyinggung tentang kitab-kitab, mengatakan itu dan ini iblis dan Ini sesat, berlaku untuk kamu juga, alhamdulillah. Al Hidayah. Ya, Maaf. nggak apa-apa, Al Hidayah Toti. ini Kami juga ambil berlaku maklum buat itu, kami ambil kamu maklum. juga sama. Saya Kamu paham, saya jangan paham. ngomong gitu. Nggak apa-apa. Namun yang Kamu jangan menggelitik di juga. sini adalah Ini juga. yang bersin singa keluar kucing. Saya begini aja lah, saudara-saudaraku ya, di Taman Kristen. Yang seperti kita tahu, manusia ini, semua manusia adalah melahirkan manusia. Dan alhamdulillah, kalau memang kamu benarkan bahwa tidak ada manusia melahirkan kucing, apalagi melahirkan Tuhan. Ingat Cak Lontong ya, bahwa kita manusia ini, aku yakin, percaya, sejatinya manusia ini pantasnya melahirkan sesama makhluk dan bukan kucing, apalagi Tuhan. Faham ya di sini? Kemudian Allah yang tidak kelihatan itu adalah Tritunggal, katanya si Burati. Kalau mau Tuhan kelihatan, itu coba kamu baca di Yesaya 7:20. Apakah pisau cukur itu bagian dari Tuhan? Yang dipinjam dari Raja Asyur, yaitu Sungai Efrat, yakni Sungai Efrat. Apakah itu Tuhan yang menyiwa pisau cukur, membutakan rambut dan mencukur bulu paha? Simpel pertanyaannya. Kenapa Tuhan menjadi manusia tiba-tiba gondrong? Itu kan? Kemudian gambar rupa Allah yang kamu bilang di Kejadian 1:26 itu tidak ada nama Yesus, Burati, tidak ada nama Yesus. Sedangkan itu penjelasannya ada di ayat sebelumnya di Kejadian 5 nomor 1 dan 2 dijelaskan di situ. Inilah orang-orang yang segambar dengan Allah, anak turunan Adam itu diceritakan di situ. Jadi saya bilang kalau berhibur silakan, tapi mungkin kamu salah orang karena Al Hidayah ini pengikut Yesus yang taat. Jadi ini bukan gereja. Kalau di gereja mungkin bolehlah bilang ini sekolah minggu, begini ajari saja. Kemudian korban tidak lagi diterima. Karena apa di Yesaya katanya 9, yang itu adalah nubuatan kepada seorang raja, ya, itu disematkan kepada Yesus. Namun kalau dibenarkan itu, kapan Yesus itu dipanggil raja? Logik akal kita teman-teman, jangankan Tuhan, jangankan nabi, jangankan raja. Kira-kira sang presiden itu, kalau tiba-tiba digubuki, ditinju, dipukul dan diludah seperti Markus 14:65, Yohanes 19:34 ditumbak lambungnya, kira-kira apa yang terjadi sama negara kita? Jangan bilang dunia teman-teman. Kira-kira negara apa yang jadi kalau presiden diperbuat seperti itu? Namun, bila mana keyakinan kamu yang berkonsepkan Tuhan harus turun menjadi manusia untuk menjadi penebus atau tumbal kepada manusia, maka saya bilang di sini itu hanya terdapat di ajaran Christianity dan bukan di ajaran tempat kelahirannya Yesus. Ya, menciptakan dua jenis. Kamu bilang menciptakan dua jenis.
menciptakan kafir dan orang-orang mukmin. Kamu dikasih jalan dan pilihan. Oke, Ikutilah habis. al-hidayah yang lurus. Habis. Inilah jalan yang lurus dan jangan kamu Oke. melakukan jalan yang Tritunggal yang sudah, bro. bengkok-bengkok. Udah Sebab kesana itulah kemari kembali kamu. kepada perbahasan kita, Yesus itu nabi atau Ya, Tuhan. ya. Yuk, fokus. Terima kasih. Oke ya, saya tunjukkan. Ya. Bentar ya, saya tunjukkan data. Ah, ini kok ketutup sih? Bentar. Bentar ya. Nih. Jadi Nah, Kerepot wah, dia. lepas. Kiamat Kena report lagi ya? kayaknya kerepot. Ya, Iya. udah. Calon saya menjawab dulu lah ya. Tadi pertanyaannya itunya apa tadi tuh? Ya. Sambil nunggu kiamat ya. Jadi kiamat, kamu harus menjawab ya di mana ada kata Hawa. Karena ini penting. Karena ini kalian melabelkan bahwa itu adalah Jadi wahyu kalau Tuhan. sebenarnya masa saya itu terlalu pendek. Ya, izinkan saya sedikit aja ya. Surah An-Nisa kan ayat 1. Tidak ada 2-3 kalinya kalau Al-Hidayah itu. Teman-teman kenal banget kalau Al-Hidayah ditanya tidak ada 2-3 kalinya itu. Kata Hawa itu An-Nisa kan ayat dalam 1. tanda kurung. Dalam tanda kurung Kalau tanda itu. kurung, kamu jadikan ukuran kauti. Kenapa Bible itu yang bahasa Melayu juga ada tanda kurung, banyak tanda kurung. Mau buktinya? Bukan Jadi tidak usah ada tanda kurung di sini, kauti, supaya adem kita ya. Karena nanti takutnya Kristen yang dibawa yang tidak pernah menyimak Bible-nya nanti terlihat kauti. Gitu aja. Kalau mau adem diskusi. Ya, udah dari tadi diam-diam aja dah. Kalau tanda kurung itu kan ditambahin, Pak. Siapa yang nambahin? Gitu doang ya, bukan original teksnya kan kagak ada. Nah, apa Oke, tadi kita sih? sepakati dulu kauti bahwa tanda kurung itu adalah tambahan. Sepakat dulu. Iya. Tambahan di tempat Sepakat kamu. ya. Tanda kurung itu bukan teks asal tapi tambahan. Sepakat. Iya. Mau? Iya, Oke. Silakan kamu sekarang giliran kamu, nanti saya akan tunjukkan berapa ratus ayat di Bible itu yang tanda kurung padahal bahasa Melayu. Silakan. Mau nggak Ya, sama-sama jadi buang kalau tanda kamu- kurung? Tadi apa ya? Tadi udah silakan Pak Calon Tong. Saya lupa tuh apa sini si Hidayat itu. Silakan, Pak. Ya, Si naik lagi ya. Hawa. Nama Kiamat Hawa itu kiamat. Mana dia Oke, kiamat kiamat. naik tapi kok nggak ada. kiamat ada tuh kiamat. minta up. Iya, Mana dianya? kena repot kali itu kiamat, nggak bisa jadi nggak muncul. Dia minta up. Mana dia? Kasihan dia kena itu terus dia ya. Mm. Jadi sebutkan aja, sampaikan aja, ayatnya tuh nggak akan pernah ada. Seakan-akan kamu pernah tahu nggak bahwasanya kitabmu itu sangat sangat anti banget sih sama nama wanita kecuali Maryam, tes. ibunya Isa. Lanjut kiamat. Ya, gini, udah. Ini kalau mau head to head sama saya aja, Bu, biar lebih leluasa saya gebukin. Ya udah. Biar nggak Pak Calon Tong ya. banyak Nanti. apa. Oke. Kan dia sendiri Oke. kan, Talontong. Ya. Bisik. Iya bro. Ya. Ya, biar. Oke, thank you ya, Cak Lontong ya. Oke, Ya, lanjut bro. Jadi, Lanjut. ya, jadi umat-umat Islam kalian nggak usah kepanasan kalau aibnya itu dibuka, ya. Nih, saya tunjukkan. Jadi nggak bisa kamu mau jadi penyesat di sini. Pengikut Yesus dari mana pengikut Yesus? Boleh diperbesar dulu, Putih. Nah, jadi begini ya. Ketika kita mau bicara apakah Islam itu adalah ajaran dari Allah Israel, tentu tadi saya sudah kasih ayat di mana 1 Tawarik 16 ayat 26 dikatakan segala Allah bangsa-bangsa itu adalah iblis. Nah, kemudian Anda mau menyamakan Allah Israel, kan tadi sudah saya tunjukkan Keluaran 33 ayat 11, dia mampu menyatakan diri, berteofani, yang kemudian bercakap-cakap dengan Musa, muka dengan muka. Lalu di ayat 20-nya, di situ dia mengatakan, ini Abdul Muthalib itu mengkurbankan anaknya. Ini ajaran apa? Ajaran pagan atau pagan Quraisy. Makanya tadi saya jelaskan di dalam surah 27 ayat 91. Allah itu adalah Allah Mekah. Ya, Anda bisa baca. Yang kemudian Abdul Muthalib ini mengkurbankan anaknya ini kepada Allah. Nah, ini dia berdoanya kepada siapa? Kepada Allah, Abdul Muthalib. Dia mengkurbankan anaknya, dia mau membunuh anaknya ini, membawa kepada siapa? Kepada patung Hubal.
Makanya ajaran Anda itu ajaran tawaf, cium batu, yang mana itu diharamkan oleh Musa. Bagaimana mungkin di dalam Ulangan 4 ayat 28 Musa mengatakan ini ajaran musyrik, lalu Anda mengatakan bahwa Islam itu adalah ajaran penerus, yang kemudian kelakuannya Muhammad itu adalah biadab. Dari mengawini anak kecil, ngambil anak menantunya, surat 33 ayat 37, Anda bisa baca, Muhammad itu menyukai anak menantunya sebelum anak menantunya ini cerai dengan anaknya. Yang nanti kalau Anda cek di dalam surat 33 ayat 50, 16 keutamaan Muhammad itu ketika Muhammad melihat seorang wanita, maka suaminya harus menceraikan istrinya. Inilah ajaran Islam, ya. Makanya kalau di dalam Alkitab itu dijelaskan di dalam Yohanes 16 ayat 2, yang membunuh dengan nama Allah itu adalah ajaran iblis. Nah, di Bukhari 4669 Muhammad mengajarkan ini. Bunuhlah, maka bunuhlah mereka. Mereka ini adalah orang yang murtad. Ya, murtad yang merasa sok pinter. Ya, yang di sini dikatakan usia muda lagi bodoh, karena ini mereka sok pinter. Yang kemudian mereka ini dikatakan apa? Kalau misalkan dibunuh, itu merupakan pahala. Ya, sesungguhnya membunuh mereka merupakan pahala. Yakni pahala pada hari kiamat bagi yang membunuh mereka. Nah, ini ajaran setan. Kenapa? Karena konsep di dalam Islam, Allah itu menyesatkan iblis di dalam Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Ya, silakan. Jadi Allah itu bos-bosan iblis ya. Silakan Anda lanjutkan. 2315 buat Al-Hidayah. Sekarang tinggal berdua aja, Al-Hidayah dan Cak Lontong. Oke, jadi tolong jangan dipotong-potong ya, karena saya sebagai pengikut Yesus bersabar dengan narasi kiamat yang kuar-kuar dan selalu penghujatan. Begini teman-teman ya, andai saja sebuah diskusi itu kita bangun untuk hanya menghujat melakukan itu penistaan yang mengatakan dia ini pendusta, dia ini setan dan sebagainya. Kita Dia baca data, bro. Dia baca data, bro. Nistanya di mana? Dia baca data loh itu. Oke, sekarang saya baca data. Ulangan 23 nomor 1, tetapi orang yang hancur buah pelirnya, yang dipotong kemaluannya, janganlah masuk jemaat Tuhan. Apakah itu boleh didiskusikan? Bisa. Atau di Ulangan 36:12. Itu 16 orang persembahan khusus buat Tuhan, perawan itu. Boleh kita diskusikan? Di Amsal 7 nomor 16 sampai 19 itu mengajarkan memuaskan nafsu birahi sampai ke pagi hari karena suaminya tiada di rumah, dia sedang dalam perjalanan jauh. Apakah itu boleh didiskusikan? Boleh. Sedang yang kita sedang bahas di sini, ya boleh menurut kamu karena kamu memang mungkin diajarkan porno. Tapi kalau Islam tidak boleh, karena kami hanya yang diajarkan mencari ketuhanan yang benar. Sedang yang kita bahas dari tadi adalah apakah cocok Nabi Isa atau Yesus ini disandingkan kepada seorang nabi atau Tuhan? Bersetubuh dengan hewan adalah. Kalau hanya mau hujat-hujat, kalau hanya mau hujat-hujat, ini tengok, ini pengikut Paulus begini semuanya ini. Padahal kita, giliran kita yang tadi di sini cuma satu orang, diam-diam kita. Bayangkan ini teman-teman, kalau sudah umat-umat yang bingung begini, apalagi kalau kita coba-coba masuk Kristen. Maka kita boleh simpulkan sebagai orang-orang beriman, hanya di Kristen itu yang Tuhannya belum kelar sampai hari kiamat. Mau sesama Kristen pun saling berebutan tentang Yesus. Bayangkan. Padahal, yang kita sedang cari data di sini adalah ajaran. Yang mana cocok, Yesus itu disandingkan kepada Nabi atau Tuhan. Ya, jadi saya paham, oleh karena kamu sudah tidak punya apa-apa lagi yang mau disampaikan, karena memang Yesus itu jelas bertuhan di Bible, seperti yang saya kutip tadi, Lukas 4 nomor 8, dia menyuruh orang menyembah Allah. Matius 11:25, dia memuji Tuhan Allah, berdoa kepada Tuhan Allah. Yohanes 11:39-41, dia mengucap syukur kepada Allah. Yohanes 4:22, dia menyembah kepada Allah. Matius 26:39-42, dia bersyukur, dia bersujud sebanyak 3 kali menyembah Allah. Kamu di sini apa yang kamu jawab coba? Al-Quran itu adalah ini, Rasulullah itu begini. Ini cocok nggak yang kita bahas di sini? Hah? Cocok nggak? Bu Rati Kiamat, yang seorang janda togel. Sekarang, kalau tentang batu ya, di Yesaya 18, nomor 2 dan 3, itu kan sudah jelaskan di situ. Ya Tuhan Allahku, gunung batuku, engkau kekuatanku, Tuhan batuku. Ada enggak
Yang dari tadi keluar-keluar Islam batu, batu, dan batu, ada nggak begini di Al-Quran? Bahkan saya cabar kamu sebagai seorang yang pembenci Rasulullah Muhammad SAW, yang mana mengajarkan seperti ajaran Yesus, jangan menyembah kepada sesama makhluk, tetapi sembahlah Tuhan Allah. Saya bilang sama kamu, seperti 2 Korintus 11:17, apa yang aku katakan bukan firman Tuhan, kata Paulus. Roma 3 nomor 7, aku menjerat kamu, tetapi jika kebenaran Allah oleh karena dustaku semakin melimpah. Ya, begitu juga di 2 Korintus 12 nomor 16, aku menjerat kamu dengan tipu daya. Ada begini di Al-Quran, maka silakan kita merenung dan coba berpikir dengan cara baik. Ayo kita diskusi dengan cara santun. Jangan hujat menghujat. Karena ini bukan tempatnya. Kecuali kami faham memang kamu bukan pengikut Yesus, tetapi pengikut Paulus dari Tarsus Antioquia. Sebab itulah kamu bertakia dan sana sini yang tidak fokus kepada suatu tema, supaya takutnya nanti akan tambah terbongkar dan jemaat di bawah yang tidak pernah membaca Bible itu ternyata tahu bahwa ada ayat-ayat yang demikian di dalam Bible. Ingat teman-teman, yang hanya saya mau pesan di sini adalah janganlah mengabdi menyembah kepada Yesus karena dia bertuhankan Allah Bapa seperti yang diajarkan oleh para nabi. Silakan nih kasih kiamat lagi, Kak Uti. Kamu kiamatnya jatuh lagi nih dia. Karyawan. Boleh saya usul Buti, jangan lari dari topik ya. Iya, ini kok jatuh lagi. Ya, oh ini naik ya. Tapi nggak naik ya. Wah, kena ban terus akun saya. Oh, Aduh. Ini bahaya. nggak bisa nunjukin data, tapi saya sebutkan aja ya. Ini belum bisa buka kamera ini. Pada habis akun saya. Ya, jadi begini ya bro ya. Tadi kamu itu pelintir-pelintir semua ayat. Jadi kalau kamu mau pelintir ayat, sedangkan saya menunjukkan data yang memang Muhammad itu diajari Allah untuk berzina. Surat 33 ayat 50. Anda baca di dalam tafsir Qurtubi. Itu memang betul-betul Muhammad ngelihat perempuan, maka perempuan itu harus menceraikan suaminya. Anda kalau mau debat sama saya, Tuhan, di Zoom aja sekarang. Di sini akun saya kena ban terus. Saya tunjukkan datanya semuanya. Sedangkan Anda ngomong bilangan 31. Di situ anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, Anda baca itu. Dan cuman ayat 17 aja. 17 sama 16 itu. Jadi di situ adalah anak laki-laki dan perempuan yang mana mereka itu justru dibesarkan oleh bangsa Israel, nggak dibunuh. Kenapa? Anda makanya baca itu adalah bangsa Kanaan yang mereka mempengaruhi bangsa Israel kepada penyembahan berhala. Jadi makanya Allah Israel itu adalah Allah yang pencemburu, yang bangsa Israel ini keimanannya masih sangat-sangat bayi. Makanya mereka betul-betul dijaga karena bangsa Israel inilah yang keturunannya itu akan menghadirkan nanti Mesias yang mereka dididik begitu ya. Makanya dari cara makannya mereka, berpakaiannya, beribadahnya, kurbannya dan seterusnya itu memang betul-betul diatur. Beda sama Anda, nggak ada maknanya. Kurban aja daging yang harusnya dibakar, dipersembahkan malah Anda makan. Itu kan merupakan penghinaan. Anda itu error ajarannya. Nah lalu Amsal 7 Anda pelintir lagi. Anda cuma baca satu ayat. Di ayat atasnya kalau Anda baca itu menunjuk pada perempuan jalang. Yang mana Muhammad itu suka pakai perempuan jalang. Ya, Anda kalau mau data-datanya nanti saya tunjukkan semua. Nah, jadi bukan saya menghujat. Masa kaidah Anda bilang itu hujatan sih? Memang Muhammad itu seperti itu gambarannya. Kenapa kamu tolak? Kamu baca surat 33 ayat 37. Muhammad itu mengambil anak menantunya sendiri. Yang mana Muhammad sudah menaruh rasa kepada anak menantunya yang belum cerai dengan Zaid, anak angkatnya dia. Ya. Nah lalu konsep Anda, ini konsep yang cacat. Anda kan mau membandingkan Isa dengan Yesus. Sebenarnya saya bosan. Karena di dalam Quran Anda sendiri, di dalam surah berapa ya? 3 ayat 47 ya kalau nggak salah. Itu Isa itu dikatakan yang Jadi orang-orang seperti si kiamat inilah kemudian jadi kebanggaan. Jangan hadapi saya karena saya ini bukan sekolah minggu, bukan jemaat kamu. Ya, mungkin kalau saya Kristen saat ini, saya bahkan lebih tinggi daripada pendetamu. Jadi ingat ya, Rasulullah itu mengajarkan manusia, otoritas yang diajarkan oleh Rasulullah adalah seperti yang diajarkan oleh Yesus. Tetapi bukan Yesus Yunani yang disalib. Karena apa? Isa yang benarnya dalam surah Al-Imran
48 itu sama dengan Matius 15:24 yang diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, bukan kepada orang-orang kulub yang pemakan babi, bukan. Jadi ajaran ini, oleh karena saya percayakan Tuhan itu tiada Tuhan untuk Bani Israel kepada Tuhan sunat, Tuhan Indonesia kepada Tuhan kulub, tidak ada Tuhan yang seperti itu, kiamat. Bu Rati, wahai janda sang. Ya, jadi kita ini sebagai manusia yang bertuhan, maka mengenal Tuhan itu. Apakah perlunya Tuhan itu untuk menjadi manusia, dikorbankan sama manusia? Sedang di Bible saja, kalau tadi kamu mengutip tentang najis dan sebagainya, di Bible itu kan jelas juga. Bahkan di Yesaya, begitu juga yang dikutip di Ulangan 14:29, najis kotoran hewan saja boleh menghapus dosa. Bahkan kata Yesus, sebab jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah kesalahan orang lain, supaya Bapamu di surga mengampuni kamu. Sebab itulah saya berdiri satu-satunya sebagai muslim di sini untuk mengampuni kamu, memaafkan kamu dari hujatan-hujatan kamu kepada Rasulullah. Saya hanya meng-counter kamu sesuai apa yang saya imani sebagai orang-orang yang diajarkan oleh Yesus, dididik dalam ajaran kasih kepada manusia dan kepada Tuhan. Islam ajaran yang setan kamu bilang kiamat. Bahkan saya boleh buktikan ya. Coba dicamkan baik-baik. Menurut Yesus, saya kasih 2 data aja. Perkataan Yesus. Di Matius 23 nomor 9, jangan ada pada kamu siapapun Bapa di muka bumi, karena hanya ada satu Bapa, yaitu Allah di sorga. Menurut Yesus di Yohanes 8:4, iblislah yang menjadi bapak kamu, karena kamu menuruti keinginan-keinginan iblis yang sudah menyesatkan manusia sejak purbakala, sejak dahulu kala, karena iblis suka mengajar akan dusta. Ayo kita uji. Siapa di sini yang dinubuatkan oleh Yesus yang persis seperti ini? Di 1 Korintus 4 nomor 15, sungguh pun kamu mempunyai banyak-banyak bapa pendidik di dalam Kristus, kata Paulus, akulah yang di dalam Kristus menjadi bapakmu. Yang mana yang dibilang dusta? Roma 3 nomor 7. Akan tetapi, jika kebenaran Allah oleh karena dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapakah harus aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Maka nubuatan Yesus di sini tidak tertuju kepada yang dibilang oleh si Burati bahwa Islam adalah ajaran setan, melainkan apa yang ditubuhkan. Nanti baca di dalam At-Taubah ayat 5. Jadi di ya. Lalu bagaimana sifat-sifat iblis yang pertama? Itu pelaknat. Nah, di sini Allah itu melaknat. Di dalam Ibnu Majah 4:11, Allah melaknat, terus kemudian manusianya melaknat. Nah, disitulah Allah dan manusia saling melaknat. Di dalam An-Nisa ayat 142, Allah kena tipu. Lalu Allah akan menipu. Surat 3 ayat 54, Allah adalah sepandai-pandai penipu daya. Itu ayat Anda mengatakan begitu. Sedangkan di ajaran Islam sendiri diperbolehkan untuk berbohong atau berdusta dalam 3 hal.
Ini kan Anda, justru ajaran Anda itu ajaran untuk membolehkan, bahkan Yesus mengatakan apa? Ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Itu Alkitab yang mengatakan demikian. Kalau Anda mengatakan Alkitab itu kitab porno, mana tunjukkan saya ayat yang porno, yang bukan pelintiran. Karena semua yang Anda sebutkan tadi itu Anda pelintir-pelintir. Sedangkan kaidah Anda yang memang benar-benar ajaran porno, itu bukan pelintiran, Bung. Makanya banyak belajar. Anda mengatakan Anda itu sudah setara pendeta. Pendeta apa? Pendeta setan. Ya, Al-Quran Anda itu di Arab. Anda makanya baca berita itu udah dibuang, diinjak-injak, dibakar. Kenapa? Karena ajarannya ajaran setan. Ya, Allah Anda mengajarkan untuk memalak. Muhammad adalah perampok. Ya, Anda makanya baca di Bani Khaibar, Muhammad itu merampok. Anda baca di dalam Sirah Nabawiyah Al-Mubarak. Benar-benar memang adalah batu berhala sebelum Muhammad mendirikan agama Islam. Ya, batu itu memang udah merupakan batu sesembahan, ya. Anda mengatakan ada kitab-kitab, buku-buku cabul di dalam Alkitab, itu juga kamu asal comot. Karena apa? Justru ya di dalam Yehezkiel, di dalam Hosea, lalu di dalam apa Kidung Agung yang Anda katakan itu semua larangan untuk melakukan itu, ya. Dan tipikali sekali adalah ketika orang berbuat ya senangnya melakukan hal-hal percabulan seperti itu adalah perlambang para penyembah berhala. Para penyembah berhala itu, mereka selain menyembah berhala, mereka nggak jauh-jauh dari urusan yang seperti itu, ya, memperhambakan diri dengan nafsu birahi. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, kamu itu sesat ketika kamu mengatakan sorga itu orang kawin dan mengawinkan, apalagi untuk berpesta untuk birahi di sana. Ya, justru ya di dalam Yehezkiel, Hosea, Kidung Agung itu adalah jangan seperti para penyembah berhala ya yang digambarkan sebagai perjinahan, persundalan rohani. Nah, di situ ya. Karena jangan seperti mereka. Itu justru itu. Jadi Anda asal kutip-kutip ayat aja gitu loh ya. Ya udah Kak Lalu Uti, ini sudah kamu berdua sama kiamat sudah 11 menit ini. Saya belum ya udah, ngomong. sekarang kamu silakan Al-Hidayah kita tutup Iya. ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan juga menyebut Yesus sebagai Rasul utusan Tuhan, Yohanes 13:16. Maka yang kita bahas di sini teman-teman adalah apakah sosok Isa atau Yesus ini pantas disandangkan sebagai jabatan Nabi atau sebagai Tuhan? Maka Alhamdulillah, oleh karena saya taati apa yang diajarkan oleh Yesus, sungguh pun hujatan demi hujatan yang saya terima dari tadi, saya tidak akan menjawab sehingga saya hanya mengutip data-data sesuai dengan apa yang tertulis di Bible. Saya tidak akan mempriming yang katanya ajaran ini setan, ajaran itu iblis, karena itu nanti akan berlaku penghujatan. Ya, namun ada beberapa hal yang menarik di sini teman-teman. Mungkin kalau tadi saya mau menanggapi sedikit aja lah tentang apa yang dijabarkan sama mereka, yang katanya batu itu bukan fisik, tetapi itu adalah gambaran. KUT di dalam Al-Quran yang seringkali dipriming oleh teman-teman Kristen Islam menyembah batu dan batu, tidak ada dalam Al-Quran itu iming-iming kepada batu. Oleh karena kemudian Mekah itu terbukti adalah ajaran para nabi. Kalau kita baca dalam Mazmur 5 nomor 7 dan 8, tetapi berkat kasih setiamu yang besar ya Tuhan Allah, aku akan masuk ke rumahmu, menghadap ke arah baitmu yang kudus, bersujud dengan takut akan engkau. Alhamdulillah, itulah yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 21:42, yang kerajaan Allah akan dicabut daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Itulah dia Islamu yalu wala yubla alaihi. Inna dina indallahil Islam. Yang kamu bilang ajaran setan.
Kemudian tentang ajaran-ajaran mencari duit yang disinggung oleh si Bu Rati tadi, si janda togel ini. Katanya Rasulullah itu mencari duit. Coba sekarang kamu buka Bible kamu di 1 Korintus 9:23. Itu bahkan Paulus berkata di situ, sengaja aku mengambil bahagian di dalam Injil supaya mendapat keuntungan di dalamnya. Ada enggak kamu pernah temukan di dalam Al-Quran satu ayat saja, sengaja aku mengambil bahagian Al-Quran untuk mendapat keuntungan? Maka bila berlaku premis seperti ini, sadarlah, jangan lagi mempertahankan ajaran yang tidak alkitabiah, karena menurut Bible-mu pun, ajaran itu bukan dari Tuhan. Saya buktikan teman-teman, karena ini mungkin karena sudah lewat, si Utiwati juga mau tutup. Saya mengutip di sini beberapa hal daripada Al-Quran dan saya kulireskan di Bible apa sinkronnya ajaran para nabi sesuai dengan ketauhidan dan Yesus adalah nabi utusan Tuhan. Islam yang sudah diajarkan sejak dahulu kala atau Muslim kepada Abraham itu ditemukan di dalam surah Al-Imran 67. Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan juga pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidak pula termasuk orang-orang musyrik. Ali Imran 67. Di surah Yunus 84. Dan Nabi Musa juga adalah seorang Muslim. Nabi Isa dan Hawariyun di dalam surah Al Imran 52. Mereka adalah Muslim. Kenapa mereka Muslim? Karena satu-satunya ajaran yang ada kuliresnya dengan Islam terdapat di Bible seperti Keluaran 30:20, Keluaran 41, 31 dan 32, bercuci tangan dan kaki, mewajibkan satu Tuhan, disunat, tidak makan babi, bersujud menghadap ke Bait Allah, bersujud dengan muka ke tanah, lalu kemudian matinya dikafani dan mewajibkan perempuan untuk bertudung dan Yesus juga disunat. Itulah yang kata Yesus dalam Yohanes 7 nomor 22 sampai 23 yang tidak boleh ditiadakan. Kemudian di Lukas 16 nomor 17, Matius 5:19 sampai langit runtuh, satu titik pun tidak boleh ditiadakan dari perintah hukum Taurat. Alhamdulillah, inna dina indallahil Islam. Injil Matius, Injil Yohanes 14:27. Mungkin demikian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah.